Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 815, Pulau Setan Diam dan Tenang. Tang Wulin tersenyum pahit. Aku khawatir kamu benar. Aku belum merasakan sumber kehidupan dari tanaman di sekitar sini. Tempat mereka mendarat adalah sebidang tanah yang relatif datar. Hutan hitam pekat tidak jauh dari mereka. Tang Wulin berjalan cepat ke sana. Ketika dia menekankan telapak tangannya ke pohon besar, itu terasa dingin saat disentuh. Mengesampingkan fakta bahwa tidak ada sumber kehidupan yang datang darinya, perasaan padat keheningan yang mematikan muncul langsung darinya. Jika bukan karena sumber kehidupan yang sangat kuat dan esensi darah Tang Wulin, tubuhnya pasti akan menderita beberapa kerusakan yang tercemar dengan aura kematian ini. Pohon-pohon ini tidak nyata, seolah-olah semuanya dikarbonisasi. Mereka sekuat batu logam, tetapi mereka tidak memiliki satu ons sumber kehidupan di dalamnya. Alis Tang Wulin dirajut dengan erat. Jika tidak ada energi asal, tidak ada gunanya bagi mereka untuk berkultivasi di sini. Yang lain berkumpul di sekitar Tang Wulin. Su Xiaoyan mengajukan pertanyaan, Kapten, tanpa energi asal, selain memengaruhi kekuatan jiwa kita, apakah itu akan memengaruhi energi hidup kita juga? Atau haruskah saya katakan, apakah itu akan memengaruhi kekuatan esensi darah kita? Tang Wulin tersenyum pahit, itu akan. Semuanya bergantung pada energi asal untuk bertahan hidup, tidak ada keraguan tentang hal ini. Air dan sinar matahari adalah sumber kehidupan. Energi yang mereka miliki adalah makanan bagi kekuatan hidup. Di tempat di mana tidak ada kekuatan hidup, sumber kehidupan kita sendiri akan terus habis. Ini tidak akan banyak mempengaruhi kita dalam jangka pendek, tetapi jika ini berlangsung, saya khawatir kita akan berubah menjadi bangkai kering di sini, atau mungkin kita akan dikarbonisasi seperti tanaman di sini. Petik 2. Ketika Tang Wulin mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Dari apa yang harus kita lakukan? Xie bertanya, sedikit gelisah. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Karena akademi mengirim kita untuk melakukan pelatihan militer di sini, mereka pasti tidak akan mengirim kita ke sini untuk mati. Selain itu, kita masih tidak tahu di mana pelatihan militer kita sebenarnya berada. Dari pandangan di atas, kepulauan ini benar-benar hitam, bahkan laut di sekitarnya berwarna hitam. Namun, di atas 300 meter, laut kembali ke warna normal mereka. Saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus dapat merasakan energi asal di sekitar lautan berwarna normal. Dengan kata lain, kita dapat cobalah untuk menyerap beberapa energi asal dari laut normal untuk memulihkan diri ketika saatnya tiba. Ye Xinglan tersenyum. Kamu selalu berhasil menjadi begitu tenang. Aku pikir situasinya seperti apa yang baru saja kamu katakan. Tang Wulin membalas senyumnya. Aku sebenarnya khawatir juga, tapi tidak ada gunanya aku mengkhawatirkan hal ini. Aku masih harus menghadapinya. Baiklah, karena kita tidak bisa menyerap energi asal untuk memulihkan diri, pertama-tama kita akan pergi ke pantai. Setelah semua, kami tiba dalam jangka waktu yang ditentukan. Kendala pertama, Golden Path harus berakhir. Kita akan pergi melihat-lihat pantai terlebih dahulu, dan kemudian Zheng Yu dan Yuanen dapat terbang keluar untuk melihat apakah penilaian saya benar atau salah. Petik 2. Semua ini karena tekanan yang tidak bisa dijelaskan oleh pulau yang gelap gulita itu kepada mereka. Untuk saat ini, mereka masih belum dapat mencapai dasar situasi. Tidak diragukan lagi sangat penting bagi mereka untuk menemukan jalan keluar dari situasi saat ini. Itu sebabnya Tang Wulin tidak terburu-buru untuk memeriksa pulau. Mereka mendarat di pinggiran pulau. Setelah mendapatkan bantalan mereka, mereka tidak perlu berjalan jauh ke tempat mereka sudah bisa melihat lautan. Itu adalah dua perasaan yang sangat kontras untuk melihat laut hitam dari langit dan dari tanah. Itu bahkan lebih mengejutkan bagi mereka karena merekalah yang benar-benar mengalami situasi tersebut. Ombak berdesir dan pecah di tepi pantai. Air laut yang pekat seperti tinta muncul seperti jurang yang dalam dan menakutkan. Tampaknya bisa menelan seseorang secara utuh kapan saja. Tang Wulin melepaskan satu Kaisar Blue Silver dan mengirimnya ke laut. Kaisar Blue Silver baru saja menyentuh permukaan air ketika Tang Wulin tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Tidak lama kemudian, kekuatan isap yang mengerikan datang dari laut. Stamina dan kekuatan esensi darah dalam Tang Wulin segera melonjak keluar dari tubuhnya seperti segerombolan lebah di sepanjang Kaisar Blue Silver ini. Dia dengan cepat mengangkat Kaisar Blue Silver keluar dari air.
Namun, dalam rentang waktu yang singkat ini, ujung Blue Silver Emperor telah berubah menjadi putih keabu-abuan. Apapun yang kamu lakukan, jangan bersentuhan dengan air laut ini. Air laut akan mengkonsumsi semua energi asal kamu. Setelah kamu bersentuhan dengan itu akan mempercepat penipisan energi asal kamu. Tang Wulin merasa sangat beruntung bahwa mereka tidak jatuh langsung ke air laut hitam ini sekarang. Jika itu masalahnya, begitu mereka menyentuh air, penipisan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Yuanen Yehui berkata, kami akan memeriksanya. Tang Wulin mengangguk, hati-hati. Kembalilah segera saat Anda merasakan ada sesuatu yang hilang. Yuanen Yehui mengangguk. Sayap malaikat jatuh terlepas di belakangnya. Dia mengepak ringan dan terbang ke langit. Lalu, dia perlahan-lahan melayang di atas air laut hitam. Dia berada di udara di atas permukaan laut ketika kabut hitam tiba-tiba muncul samar di tubuhnya. Yuanen Yehui buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang ke ketinggian yang lebih tinggi. Baru kemudian kabut hitam di tubuhnya menghilang sedikit. Kemudian, dia terbang lebih jauh. Dia melintasi jarak 300 meter dengan agak cepat. Di antara pulau-pulau, selain air laut hitam, beberapa bidang laut yang jernih masih ada karena jarak antar pulau yang sangat jauh. Yuanen Yehui akhirnya terbang dari jarak 300 meter. Namun, pada saat itu, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia menghilang. Yuanen, Xie sangat khawatir. Dia memanggil namanya dengan nada cemas. Tang Wulin meraihnya, jangan panik. Mari kita tunggu dan lihat. Bagaimana mungkin Xie tidak panik? Dia akan mengatakan sesuatu ketika bayangan bergerak dengan cepat dan Yuanen Yehui muncul kembali di kejauhan. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan menembak kembali ke arah teman-temannya seperti panah. Dia mendarat dengan ringan. Baru pada saat itulah Xie menghela nafas lega. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Yuanen, apakah kamu terluka? Aku tidak. Yuanen menggelengkan kepalanya. Situasinya kurang lebih seperti apa yang disimpulkan oleh kapten kami. Seperti yang diharapkan, ada energi asal begitu aku terbang keluar dari jarak 300 meter dan memasuki area lautan normal. Namun, ada makhluk jiwa samudera yang sangat ganas di laut yang normal. Aku merasa seperti sedang kesurupan seolah-olah aku telah keluar dari dunia ini, kemudian aku melihat mulut berdarah besar yang terbuka ke arahku. Auranya sangat kuat. Setelah itu, aku kembali secepat mungkin. Itu aneh. Binatang buas samudera itu sangat kuat, tetapi dia tidak berani menyentuh laut hitam di sisi ini. Meskipun demikian, jika kita ingin pergi, itu tidak akan mudah juga. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apakah kalian punya perasaan bahwa tempat ini menyerupai sangkar tahanan seolah-olah itu memenjarakan sesuatu? Tidak ada energi asal di dalam sementara ada binatang buas samudera yang ganas di luar. Dari pengintaian Yuanen Yehui barusan, mereka bisa menduga bahwa pulau ini tampaknya berada dalam beberapa penghalang. Ya, benar. Yue Zhengyu mengangguk, bagaimanapun, aku tidak merasa terlalu nyaman di sini. Kurasa kalian semua merasakan hal yang sama. Tidak ada energi asal di sini, dan semuanya dipenuhi dengan keheningan yang mati. Ini benar-benar tidak nyaman. Kenapa kita tidak melihat-lihat pulau itu lebih jauh? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Bahaya di luar terutama dari binatang jiwa samudera. Biasanya, makhluk jiwa samudera tidak bisa meninggalkan lautan. Kita harus mencari jalan keluar dulu. Yuanen, bisakah kamu mencoba lagi? Terbang keluar dari kali ini ke ketinggian yang lebih besar, dan lihat apakah Anda diserang oleh makhluk jiwa samudera lagi. Petik 2. Baik, Yuanen Yehui setuju. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke ketinggian yang lebih tinggi di langit. Namun, dia bahkan belum mulai terbang menuju laut hitam ketika, tiba-tiba, tubuhnya yang baru saja mencapai ketinggian 100 meter jatuh. Meskipun dia memukuli sayapnya dengan putus asa, dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mencapai ketinggian 50 meter. Larangan terbang, seru Yuanen Yehui dengan ketakutan. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di atas sana. Aku hanya terbang hingga sekitar 100 meter ketika aku merasa seolah ditampar oleh seseorang. Syukurlah refleksku cukup cepat. Kandang tahanan. Dua kata ini muncul di benak semua orang lagi. Hanya dua kata ini yang dapat dengan tepat menggambarkan kesulitan mereka saat ini. Mereka tidak bisa naik ke langit atau pergi ke laut. Mereka bisa masuk,
tetapi mereka tidak bisa keluar. Selain itu, mereka kehabisan energi asal. Jika itu masalahnya, apakah menunggu kematian mereka akan menjadi satu-satunya pilihan? Tang Wulin membuat keputusan. Ayo pergi. Kita akan pergi lebih jauh ke pulau dan melihat-lihat. Dia dengan kuat percaya pada satu hal dari awal sampai akhir. Karena Akademi mengirim mereka ke sini untuk pelatihan militer mereka, Akademi harus memiliki tujuan dan alasannya. Tidak masuk akal bagi Akademi untuk memasukkan mereka ke dalam kandang tahanan tanpa alasan sama sekali. Bab 816, Mengisi daya ke dunia lain. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin memimpin jalan dan berjalan menuju kedalaman Pulau Setan. Tidak ada jalan di pulau itu, hanya hutan hitam pekat. Mereka tidak punya cara untuk melihat arah. Mereka hanya bisa menuju ke arah umum dari wilayah internal pulau. Setelah mereka memasuki hutan, keheningan Tang Wulin menjadi lebih jelas. Suasana di sekitarnya suram, tetapi sebagian besar kesuraman diatasi oleh Tang Wulin yang berjalan di depan. Aura keturunan Raja Naga Emas dari seluruh tubuhnya sama kuatnya dengan matahari yang terik. Itu menghilangkan sebagian besar kesunyian yang suram saat dia memimpin rekan-rekannya di sepanjang jalan mereka. Tidak perlu bagi Tang Wulin untuk mengingatkan mereka. Semua orang mencoba level mereka untuk melestarikan kekuatan spiritual mereka. Mereka mengendalikan mereka sehingga kekuatan jiwa mereka tidak akan mengalir secara alami. Mereka harus menyelamatkan kekuatan jiwa mereka untuk saat-saat paling krusial. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat di pulau di mana mereka dapat terhubung ke energi asal, mereka harus memikirkan cara untuk mengatasi kesulitan ini sesegera mungkin. Saat Tang Wulin berjalan, dia mengamati langit. Mereka meminjam pesawat pagi-pagi sekali untuk memulai perjalanan mereka. Langit cerah. Setidaknya, ketika dia melihat keluar dari pulau, tidak ada yang berbeda. Jenis kekuatan apa yang mampu mengubah pulau yang berkembang menjadi pulau ini? Jelas bahwa itu tidak dilakukan oleh manusia, tidak ada artinya bagi federasi untuk melakukan ini. Jika itu tidak dilakukan oleh manusia, maka fenomena di Kepulauan Iblis pasti merupakan kejadian alami. Jika itu masalahnya, apa penyebabnya? Mungkinkah ada sirkuit jiwa besar di pulau ini yang terus-menerus melucuti udara energi asal? Jika ini masalahnya, lalu bagaimana Laut Hitam bisa dijelaskan? Laut Hitam itu sendiri memiliki kemampuan mengerikan untuk menyerap semua energi. Setelah berjalan selama 2 jam, tubuh semua orang dipenuhi keringat. Namun, untuk melestarikan kekuatan jiwa mereka, mereka tidak memanfaatkan kekuatan jiwa mereka untuk bergerak lebih cepat. Mereka membawa sejumlah makanan di alat penyimpanan jiwa, tetapi mereka telah mengkonsumsi cukup banyak jatah mereka ketika mereka ditahan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk mengisi kembali sumber daya mereka, sehingga mereka hanya dapat melakukan yang terbaik untuk mengkonsumsi ransum secara konservatif. Mari kita istirahat sebentar di sini, kata Tang Wulin dengan suara berat. Secara keseluruhan, dia adalah yang paling tidak terpengaruh di antara mereka. Aura keturunan Golden Dragon King-nya yang kuat tidak akan terlalu terpengaruh dalam jangka pendek. Meski begitu, jika ini berlangsung cukup lama, dia tidak akan bisa menanggungnya. Kecuali dia menembus lapisan segel berikutnya Raja Naga Emas, dia tidak bisa menahan efek dari medan terus-menerus. Tang Wulin dengan cepat memanjat pohon besar di sampingnya. Ketika dia mencapai tempat yang lebih tinggi, dia melihat ke arah yang jauh. Hutan hitam sepertinya tidak ada habisnya. Ketika dia melihat ke arah bagian dalam Pulau Setan, dia samar-samar bisa melihat masa hitam keunguan. Masa hitam keunguan, apa itu? Dia hanya melirik, tapi Tang Wulin merasakan ketakutan yang kuat mengalir dalam dirinya. Itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Energi yang sangat kuat. Karena memiliki energi, energinya pasti merupakan bagian dari energi asal. Tempat itu mungkin merupakan titik terobosan. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin merasa sangat lega. Setelah dia kembali ke tanah, dia segera menyampaikan apa yang dia lihat kepada teman-temannya. Mereka beristirahat sebentar dan makan sesuatu sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka akhirnya memiliki arah yang jelas. Mereka berjalan selama 2 jam lagi dan akhirnya keluar dari hutan hitam. Namun, tanahnya masih hitam pekat dan kegelapan menyebar jauh dan luas. Dari sudut pandang mereka di tanah, mereka bisa melihat masa hitam keunguan jauh. Cahaya hitam keunguan pudar dan memberi mereka ketenangan yang menakutkan. Apa itu? Su Lizhi bertanya dengan lembut.
Yue Zhengyu mengerutkan kening. Aku merasa tidak enak di sini. Seolah-olah seluruh tubuhku akan hancur berkeping-keping, itu semacam perasaan. Aku juga. Su Xiaoyan terengah-engah. Yue Zhengyu buru-buru berdiri di depannya dan bertindak sebagai perisai. Baru kemudian dia merasa lebih baik. Ayo mundur ke hutan, Tang Wulin segera memberi perintah ketika dia melihat rekan-rekannya menunjukkan ekspresi sedih. Dia merasakan sensasi yang sama juga. Karena aura keturunan Golden Dragon King-nya yang cukup kuat, dia tidak merasa sakit seperti rekan-rekannya. Mereka mundur ke hutan. Dengan pepohonan yang bertindak sebagai perisai, mereka merasa jauh lebih baik. Aura itu benar-benar mengerikan, tapi itu tidak terlihat seperti atribut energi yang kita temui sebelumnya. Apa sebenarnya itu? Tanya Ye Xinglan dengan suara berat. Tang Wulin berkata, kita hanya bisa yakin setelah diperiksa lebih dekat. Kalian tunggu di sini, aku akan pergi dan melihat-lihat. Kapten, Xie meraih Tang Wulin. Aku akan pergi. Aku cepat, dan aku akan menggunakan baju perangku. Bahkan jika ada sesuatu yang salah, aku masih bisa membuatnya kembali secepat mungkin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tentu, kamu cepat, tapi perlawananmu lemah. Aku mendapat dukungan dari kekuatan garis keturunanku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dalam hal perlawanan tubuh, memang benar bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Tang Wulin, bahkan Yuanen Yehui. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi menghemat energinya. Armor perang satu kata menutupi seluruh tubuhnya, dan topeng emasnya perlahan menutup secara efektif mengisolasi dia dari dunia luar. Gelombang esensi darahnya yang tebal juga memenuhi udara. Tang Wulin bergerak cepat dan meninggalkan hutan. Dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia tiba-tiba berlari ke arah cahaya hitam keunguan. Seperti yang diharapkan, dengan perlindungan armor tempurnya, dia merasa jauh lebih baik. Namun, Tang Wulin masih bisa merasakan potensi energi yang tampaknya bisa menghancurkan segalanya. Semakin dekat dengannya dan intensitasnya juga meningkat. Kekuatan jiwanya bergabung sempurna dengan kekuatan esensi darahnya. Itu mengalir dengan cepat sesuai dengan metode surga misterius. Tang Wulin menyeka dahinya dengan tangan kanannya dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Ujungnya menunjuk lurus ke depan. Lingkaran emas berbentuk payung muncul di depannya dengan ujung tombak naga emas. Itu membagi aura mengerikan sebanyak mungkin. Ketika tekanan berkurang sedikit, Tang Wulin melaju lagi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka tidak diserap. Sebaliknya, mereka dikeluarkan untuk menahan aura yang menakutkan. Dia semakin dekat. Setelah dia berlari keluar selama 1000 meter, dia bisa merasakan bahwa udara di sekitarnya terfragmentasi. Ketika udara terfragmentasi menyapu tubuhnya, rasanya seperti pisau tajam kecil terus-menerus memotong tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan lebih banyak energi untuk melawan mereka. Pola skala naga mulai muncul pada baju perang satu kata. Dibiarkan tanpa pilihan, Tang Wulin melepaskan tubuh naga emas. Raungan naga yang dalam mengepung tubuhnya dan berhasil menahan sensasi hantaman yang kuat. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah telah mengisi kekosongan. Tak lama setelah itu, semua yang ada di depannya berubah menjadi hitam keunguan. Tubuhnya sepertinya telah ditelan oleh sesuatu. Tubuhnya bergetar tiba-tiba. Tekanan mengerikan yang dia rasakan sebelum ini lenyap seketika. Seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia telah tiba di dunia lain. Tang Wulin terengah-engah. Dia meneguk udara. Pada saat itu juga, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah benar-benar hancur berkeping-keping. Bahkan perlengkapan perangnya sudah hampir putus. Saat ini, semua tekanan yang dia rasakan sebelum ini benar-benar lenyap. Itu membuatnya merasa seolah-olah hendak jatuh. Setelah beristirahat sejenak, ia menyadari bahwa ia berada di lembah gunung yang besar. Anehnya, bagian dalam lembah itu tidak gelap gulita. Tumbuhan hijau yang lebat tumbuh di sekelilingnya. Jauh, sebuah kolom hitam keunguan besar melesat ke langit. Ketika dia melihatnya, ketakutan di dalam dirinya muncul kembali. Namun, yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa ada energi asal di tempat ini. Juga, dia bisa merasakan bahwa kepadatan sumber kehidupan di sini jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Dia memiliki jiwa bela diri tipe tanaman. Perasaannya terhadap sumber kehidupan meningkat. Dia hanya perlu mengambil napas dalam-dalam dan dia benar-benar diremajakan. Tidak buruk, kamu bisa masuk tanpa dibimbing,
sebuah suara yang sedikit serak terdengar. Tang Wulin kaget. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat seorang penatua yang menatapnya dengan kepala curiga. Dia terlihat cukup tua, tingginya sekitar 108 cm dengan sedikit firasat. Rambutnya yang sedikit acak-acakan menjuntai dan wajahnya penuh keriput. Dengan kata lain, dia memiliki kulit keriput dan rambut putih. Dia memegang tongkat di satu tangan, tetapi matanya jernih. Untuk usianya, mereka tidak redup sedikit pun. Saat dia tua, Tang Wulin nyaris tidak bisa membedakan dari ekspresi wajah yang sepertinya dia tersenyum. Tang Wulin buru-buru berkata, "Halo. Aku Tang Wulin dari Shrek Academy." Penatua itu sedikit mengangguk. Aku tahu. Akademi Shrek, kan? Anak muda, kamu terlihat sangat tampan." Tang Wulin menggaruk kepalanya. "Senior, bisakah kamu memberitahuku tempat apa ini?" Penatua itu menjawab, "Ini adalah Pulau Setan. Ini adalah tempat iblis tinggal." Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Tempat iblis tinggal. Sebuah pemikiran melintas di benak Tang Wulin. Dia tidak bisa merasakan ancaman sedikit pun yang datang dari penatua ini di hadapannya. Dia bahkan tidak bisa merasakan 1 ons gelombang energi darinya. Dia muncul seperti seorang penatua biasa yang sudah tua dan sakit seperti lilin di angin. Tang Wulin berkata, "Akademi mengirim kami ke Pulau Iblis untuk pelatihan militer kami. Bolehkah saya tahu apa yang dibutuhkan pelatihan militer?" Penatua menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bertanggung jawab atas semua detail itu, tetapi ada seseorang di sini yang..." "Ngomong-ngomong, sudah lama sekali sejak akademimu mengirim seseorang ke sini. Semua orang menunggumu. Ayo, ikuti aku akan membawamu ke sana." Ketika dia mengatakan ini, dia berbalik. Dia menopang tubuhnya dengan tongkatnya dan berjalan terhuyung-huyung ke kedalaman lembah. Bab 817, Nightmare and Blight. Senior, tunggu. Aku punya kawan-kawan lain. Bagaimana dengan mereka? Bisakah aku pergi dan membawa mereka ke sini? Tang Wulin bertanya. Penatua berhenti di jalurnya. Kamu bisa membawanya ke sini. Tang Wulin tersenyum pahit, "Aku harus kembali dulu. Tapi, aku tidak tahu bagaimana keluar dari sini." Penatua terkekeh. "Jadi, yang terbaik jika kamu mengikutiku dulu. Kamu tidak bisa keluar dari sini." Dia kemudian melanjutkan berjalan menuju kedalaman lembah. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia buru-buru menyusul sang penatua dan mendukungnya atas kemauannya sendiri. Lelaki tua ini tampak agak sulit baginya untuk berjalan saat dia berjalan terlatih-tatih. Tang Wulin menyangga ketiaknya dengan lembut untuk mengurangi ketegangan yang ditumpukan tubuhnya pada kakinya. "Senior, haruskah aku menggendongmu di punggungku?" kata Tang Wulin. "Yakin," kata pria tua itu terus terang. Tang Wulin berjongkok untuk membawa penatua di punggungnya. Orang tua itu ringan. Dengan kekuatan Tang Wulin, dia tampak tidak berbobot. Pergilah ke sana. Anak muda yang baik sekali. Tapi, aku harus mengingatkanmu, di Pulau Iblis, kebaikan tidak akan membawamu kemana-mana. Itu bahkan bisa membuatmu kesulitan." Suara tetua datang dari belakangnya. Tang Wulin hanya tersenyum. Dia terus berjalan cepat ke arah yang ditunjukkan oleh si penatua. Lembah itu luas, dan permukaan tanahnya tidak rata. Berbagai jenis tanaman tumbuh dengan baik di sini. Tang Wulin belum pernah menemukan banyak tanaman sebelumnya. Juga, dia menyadari dengan terkejut bahwa kekuatan esensi darahnya dipulihkan di antara napasnya karena sumber kehidupan yang terlalu padat di sini. Dia bahkan tidak perlu bermeditasi untuk tujuan itu. Pada saat yang sama, itu mendorong metode surga misterius mengalir di dalam dirinya, dan secara bertahap pulih dari penipisan sebelumnya juga. Seperti yang diharapkan, Akademi tidak akan menemukan tempat di mana tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup untuk pelatihan militer mereka. Tang Wulin berjalan sangat cepat karena dia ingin menemukan jalan keluar sesegera mungkin dan membawa teman-temannya ke sini. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera keluar, semua orang akan bingung ketika dia pergi terlalu lama. Mereka berjalan melalui hutan dan Tang Wulin hampir sepenuhnya memulihkan basis budidayanya. Medan di depan mereka tiba-tiba miring ke bawah. Permukaan tanah juga berubah menjadi serpihan hitam keunguan. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Tang Wulin melihat sumber dari kolom cahaya hitam keunguan raksasa. Itu adalah batu mineral kolosal yang memiliki bentuk asimetris. Itu menonjol dari tanah di dalam lembah, bagian atas terbuka.
Kolom cahaya hitam keunguan yang menakutkan memanjang ke atas dari batuan mineral. Ketika dia melihat batu itu, Tang Wulin merasakan rasa sakit yang membakar seluruh tubuhnya. Tubuh dan jiwanya terasa seolah-olah mereka akan hancur berantakan. Dengan gerutuan teredam, dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Sisik naga emas muncul dengan dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Armor perangnya juga dilepaskan pada saat berikutnya. Di bawah perlindungan mereka, Tang Wulin akhirnya merasa lebih baik. Tetua di punggung Tang Wulin berseru dengan terkejut. Pada saat berikutnya, Tang Wulin sudah bangkit kembali. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak bisa melihat tatapan aneh Penatua di belakangnya. Oh, aku baik-baik saja. Aku sudah terbiasa dengan semuanya di sini, kata si Penatua. Kamu benar-benar tidak buruk. Tidak banyak yang bisa menolak Destruction Rock pada pandangan pertama. Kebanyakan orang akan pingsan. Kupikir kamu juga akan pingsan. Tang Wulin sedikit terpana, lemah. Karena dia tahu aku bisa pingsan, mengapa dia tidak memperingatkan? Pikirannya berhenti tiba-tiba ketika bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak ingat apa yang terjadi sesudahnya. Tang Wulin jatuh lemas ke tanah. Tetua itu menarik tangannya yang mengenai leher Tang Wulin. Anak muda yang bodoh. Bagaimana anak muda yang bodoh bisa bertahan hidup jika dia dikasihani kita? Dia benar-benar tidak takut mati begitu bersahabat dengan orang asing. Mimpi buruk, keluar, keluar. Lepaskan pemuda ini keluar, aku ingin melihat bagaimana dia akan membawa kawan-kawan ke tempat ini. Sosok yang tampaknya berjalan keluar dari udara tipis dan berdiri di depan Penatua berambut putih. Dia juga seorang Penatua. Dia tampak tidak jauh lebih muda daripada Penatua berambut putih tetapi fisiknya terlihat jauh lebih keras. Blight, apakah ini anak muda dari kelompok ini? Apakah dia datang ke sini sendiri? Nightmare menunjuk Tang Wulin yang masih mengenakan baju perangnya. Ya, dia datang sendiri, sepertinya tidak terlalu buruk. Usir dia keluar. Kita akan lihat apakah dia bisa membawa teman-temannya ke sini sendirian. Sesepuh bernama Blight melambaikan tangannya. Kenapa aku? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Kata Nightmare dengan sangat tidak puas. Blight terkikik, itu karena kau tidak bisa mengalahkanku. Sesederhana itu. Mimpi buruk melotot. Aliran udara hitam samar muncul di sekitarnya. Namun, dia segera kembali normal. Dia mengangkat Tang Wulin dari tanah. Aku tidak punya waktu untukmu. Jarang sekali kita punya mainan kecil. Aku tidak punya waktu luang untuk kakek tua sepertimu. Setelah dia selesai, tubuhnya berayun, dan dia menghilang ke udara tipis di saat berikutnya. Blight menggosok kedua tangannya, matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, jarang sekali kita mendapatkan beberapa mainan kecil. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah kali ini. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka berlama-lama di ambang kehancuran tetapi tidak runtuh tidak peduli apa yang terjadi? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Keterampilan saya cukup berkarat. Saya kira saya hanya perlu memoles keterampilan saya. Petik 2. Ketika Tang Wulin datang dia dikelilingi oleh tatapan khawatir. Apakah ini bukan rekannya? Kapten, kamu sudah bangun. Xie berseru penuh semangat ketika dia melihat Tang Wulin tersadar. Tang Wulin dengan cepat berguling dan duduk. Dia menggosok lehernya. Terlepas dari itu, dia tidak merasakan ketidaknyamanan di tempat lain di tubuhnya. Bagaimana saya kembali? Yue Zhengyu mengangkat bahu. Kamu baru saja terbang ke sini dari luar seperti bola meriam. Yuanen yang menangkapmu. Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tang Wulin bersenandung sejenak, lalu dia menceritakan pengalamannya. Mungkinkah itu hanya ilusi? Ye Xinglan bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan ilusi. Kekuatan jiwaku dan kekuatan esensi darahku telah benar-benar pulih. Sumber kehidupan yang padat dari tempat itu tidak dapat dipalsukan. Tempat itu harus menjadi tempat di mana kita seharusnya pergi untuk pelatihan militer kita. Kita entah bagaimana harus menemukan jalan masuk. Petik 2. Baik, semua orang belum memulihkan kekuatan jiwa mereka di sini sedangkan kondisi Tang Wulin saat ini sudah pada puncaknya. Tang Wulin berkata kepada Su Lizhi, beri semua orang 2 pokbuns pemulihan agar mereka dapat mengisi kembali stamina mereka sampai mereka dalam kondisi puncak. Kemudian, berikan semua orang bun kacang blotas untuk berjaga-jaga. Juga, berikan masing-masing 1 bun kristal. Setelah membuat semua roti ini,
bisakah kekuatan jiwa Anda masih mendukung pertahanan maksimal armor tempur Anda? Petik 2. Su Lizzie menjawab, tidak masalah. Aku hanya menghabiskan sedikit sebelum ini. Aku bisa melakukannya. Crystal Bone adalah keterampilan jiwa kelima Su Lizzie. Setelah dimakan, konsumen akan memiliki lapisan-lapisan pelindung kristalit pada permukaan tubuhnya selama 1 menit. Ini akan menggandakan kemampuan defensif maksimum konsumen. Namun, Crystal Bone juga punya masalah sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya lebih lama. Sangat sulit untuk membuatnya selama pertarungan. Itu harus dipersiapkan sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Su Lizzie tidak bisa membuat mereka tepat waktu untuk semua orang ketika mereka menghadapi penguasa roh jahat tempo hari. Produksi roti tunggal memakan waktu 10 menit. Itu juga memberi dampak besar pada kekuatan jiwanya. Namun, efek Crystal Bone juga berhasil padanya. Sementara Su Lizzie membuat recovery poke bones untuk semua orang makan dan mengisi kembali stamina mereka, Tang Wulin mulai membuat pengaturan untuk eksploitasi mereka nanti. Setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia datang dengan sebuah rencana. Dalam hal basis budidaya, setiap orang memiliki 5 cincin. Namun, dalam hal kekuatan jiwa, Yuanen Yehui sudah di peringkat ke-58. Dia adalah yang terdekat dengan peringkat ke-60. Ye Xinglan berada di peringkat ke-56. Yang lain kebanyakan berada di peringkat ke-55. Hanya Tang Wulin sendiri yang masih di peringkat ke-51. Itu tidak banyak masalah dengan kekuatan jiwa. Bagian terpenting adalah ketahanan tubuh mereka. Bab 818, Biaya Penerusan. Setelah melihat apa yang akan terjadi pada cahaya ungu, dia tahu bahwa orang yang memimpin akan menanggung beban kekuatan penghancur. Tanpa ragu, dia ingin berada di garis depan untuk bertindak sebagai perisai. Meski begitu, yang lain akan menderita kekuatan dampak dari segala arah. Pada saat itu, domain Golden Dragon Rage-nya akan terbukti vital. Dengan tambahan rantai bintang Su Xiaoyan, mereka harus dapat mengatasi rintangan saat berada di bawah lapisan berbagai peningkatan. 1 jam kemudian, semua orang telah menyelesaikan persiapan mereka. Tang Wulin berkata, simpan roti Anda di tangan dan makan hanya setelah saya memberi perintah. Bersiaplah. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tombak naga emas di depannya dengan ujung mengarah keluar. Semua orang mengenakan baju perang mereka. Tang Wulin menurunkan suaranya dan berteriak, mengisi. Atas perintah ini, dia memimpin dan berlari maju. Star Chains menghubungkan semua orang bersama. Namun, Tang Wulin pada awalnya tidak melepaskan domain Golden Dragon Rage-nya. Ini karena domain akan mengkonsumsi terlalu banyak energinya, jadi itu tidak perlu untuk digunakan sekarang. Yuanen Yehui menggunakan transformasi malaikat jatuh dan bukan transformasi kera raksasa Titan yang memiliki daya tahan lebih besar. Ini karena Tang Wulin telah menyimpulkan bahwa jika Yuanen Yehui menggunakan transformasi kera raksasa Titan, dia akan menderita dampak yang lebih besar ketika ukurannya terlalu besar. Lebih baik baginya untuk menggunakan Fallen Angel Transformation. Dengan dia di depan yang melindungi mereka dari ledakan, kekuatan benturan akan berkurang. Setelah memiliki pengalaman sebelumnya, Tang Wulin dibebankan dengan cepat. Dia seorang diri memblokir energi menakutkan secara langsung. Namun, energi itu ada di mana-mana, menekan tubuh mereka dari segala arah. Semua orang memanfaatkan kekuatan jiwa mereka. Yue Zhengyu mengacungkan Sein Sword di tangannya. Selain Yuanen Yehui, tubuh orang lain memiliki lapisan cahaya suci. Meskipun cahaya suci hancur pada saat berikutnya, itu sudah cukup baginya untuk dapat menahan energi sejenak. Ye Xinglan memegang pedang Star God dan bintik-bintik cahaya bintang tersebar di sekitar mereka. Cahaya bintang juga hancur dengan cepat, hanya mampu mengurangi beberapa tekanan di sekitar mereka. Semua orang melepaskan kemampuan mereka sendiri saat mereka menahan rasa sakit yang mengancam untuk merobeknya berkeping-keping. Mereka mengikuti di belakang Tang Wulin di depan mereka. Karena rantai bintang, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan tingkat mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ketika energi destruktif menghantam tubuh mereka, mereka mengeluarkan jumlah yang sama dari kekuatan jiwa untuk melawannya. Meskipun Tang Wulin adalah pelopor, dia mengeluarkan lebih banyak energi daripada saat dia maju sendirian. Mereka tidak dapat menghemat sumber daya mereka saat ini. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Saat lingkaran cahaya menyala di bawah kakinya, Golden Dragon Rage Domain dilepaskan, dan tubuhnya tumbuh hingga ketinggian 3 meter.
Tubuh raksasanya jauh lebih berotot daripada sebelumnya. Dia memblokir sebagian besar kekuatan ledakan dan menambah kecepatan. 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya menyerap energi yang dikeluarkan oleh tubuh Tang Wulin. Rasa sakit yang mereka rasakan sangat berkurang secara instan. Golden Dragon Spear dari Tang Wulin bergetar dan Golden Dragon Swords menuju surga membuka jalan bagi mereka. Raungan naga nyaring meniadakan aura destruktif yang datang pada mereka dari depan. Tubuhnya kemudian mulai gemetar hebat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tekanan yang mereka rasakan meningkat, terbagi di antara mereka bertujuh. Tang Wulin memindahkan tombak naga emas ke tangan kirinya. Sisik di seluruh tubuhnya bersinar terang. Cakar naga emas menjulur keluar dari tangan kanannya dan dia mengayunkannya dengan berani. Ketika dia mengayunkan cakar naga emasnya kali ini, mereka tampak berkedip. Pada saat itu, cakar naga emas benar-benar mengayunkan 9 ayunan. Ini adalah naga emas memperpanjang cakar dari naga emas 9 bergerak. Tang Wulin menggabungkan naga emas memperpanjang cakar yang telah dia pelajari dari Grandmaster dan Golden Dragon Dreadclaw-nya bersama-sama untuk menciptakan teknik asli ini, Golden Dragon Nirvana. Dia mencabik-cabik udara di depannya. Bahkan kekuatan penghancur pun langsung terkoyak. Kekuatan esensi darah Tang Wulin segera melemah. Roti kacang, roti kristal, makan. Dia berteriak dan menikam dengan tiba-tiba dengan tombak naga emasnya. Golden Dragon Lalat. Dengan bantuan Golden Dragon Nirvana, dia membuka ruang itu. Kemudian, dia mengendarai momentum Golden Dragon Fleece untuk dengan cepat menyerbu ke depan. Dia praktis membuka jalan bagi teman-temannya. Saat yang lain di belakangnya mengikuti dengan kecepatan penuh, mereka memakan Blood Boons Bean dan Foam Crystal Boons mereka yang Bloodthirst. Lapisan zat kristal muncul di luar armor pertempuran semua orang yang mengisolasi mereka dari kekuatan penghancur luar. Ini juga pertama kalinya Tang Wulin memakan Foam Crystal Boon. Efeknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia merasa seolah-olah lapisan baju zirah telah ditambahkan ke tubuhnya. Meskipun energi destruktif juga menghancurkan tubuh kristal, itu melakukannya pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada ketika secara langsung menghancurkan pertahanan mereka sendiri. Di bawah efek gabungan dari Golden Dragon Rage Domain, Bloodthirst Bean Boons, dan Foam Crystal Boons, semua orang merasa bahwa tekanannya telah sangat berkurang. Mereka menyerang maju dengan kekuatan penuh. Master alat jiwa tipe makanan memiliki kekuatan tempur terlemah pada fase awal. Peningkatan yang mereka bawa juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan guru jiwa yang secara langsung dapat menyebabkan peningkatan. Namun, dengan peningkatan bertahap dari basis kultivasi mereka, alat tipe makanan jiwa kemampuan master secara bertahap akan muncul ke depan. Perangkat tambahan yang mereka bawa lebih langsung dan tahan lama, dengan efek samping yang lebih sedikit. Juga, tidak ada risiko mereka terganggu. Itu jauh lebih sulit bagi seorang penguasa jenis alat makanan untuk mengolah dibandingkan dengan seorang guru jiwa sistem pendukung. Mereka membutuhkan kekuatan jiwa yang lebih padat untuk memperbaiki diri. Namun, begitu seorang master jiwa jenis alat makanan mencapai tingkat tertentu, peran yang mereka mainkan tentunya akan lebih unggul daripada sistem pendukung jiwa master. Perasaan relaksasi segera menyegarkan semangat Tang Wulin. Ini membuktikan bahwa dia tidak bermimpi ketika bertemu dengan Penatua. Yang lain juga merasa tubuh mereka menjadi lebih ringan. Pada saat berikutnya, mereka muncul di lembah yang pernah dikunjungi Tang Wulin sebelumnya. Pengurangan tekanan yang tak terduga, dan gelombang tiba-tiba dari sumber kehidupan yang kuat membuat semua orang terengah-engah. Kelompok itu tampak sangat lega. Tang Wulin mengenakan helm dan baju zirah emasnya saat dia berdiri di depan semua orang dengan tombak naga emas di tangannya. Karena yang lain belum memulihkan kekuatan jiwa mereka, mereka semua tampaknya benar-benar kelelahan sekarang. Pada saat itu, Tang Wulin melihat seorang tua mengenakan pakaian hitam. Rambut dan janggutnya benar-benar putih, tetapi dia tidak tampak ramah seperti penatua lain yang dia temui sebelumnya. Mata sesepuh ini cemberut, dan hidungnya bengkok. Dia meletakkan tangannya di belakangnya saat dia menatap mereka dengan dingin. Halo, senior. Tang Wulin menarik tombak naga emasnya dan mengangguk untuk menyambut yang lebih tua. Penatua menatapnya, lalu yang lain terengah-engah di belakangnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Ikut aku. Suaranya bernada feminin tinggi. Itu membuat para pendengar merasa canggung. Mengerti. Tang Wulin memberi isyarat dengan tangannya agar teman-temannya mengikuti pria tua itu dengan tergesa-gesa.
Penatua berpakaian hitam tidak berjalan dengan cepat. Rute yang diambilnya sama dengan yang diambil Tang Wulin sebelumnya. Mengamati sekelilingnya, Tang Wulin memiliki kesan yang lebih dalam tentang perasaan yang diberikan cahaya hitam keunguan yang jauh ke sana. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan vitalitas yang lebat, kolom cahaya raksasa masih memenuhi hati mereka dengan ketakutan dari jauh. Aura destruktif seperti itu akan menakuti siapapun. Ketakutan yang mereka rasakan menakutkan dan sepenuhnya di luar kendali mereka. 6 anggota lainnya dari Shrek Seven Monsters melirik sekeliling mereka dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Apakah ini tujuan akhir dari perjalanan mereka? Meskipun mereka telah mengalami kesulitan dan bahaya, mereka tetap berhasil pada akhirnya. Mengikuti sesepuh melalui hutan, mereka dibawa ke daerah kosong. Apakah kamu tahu mengapa kamu di sini? Kata si tua berpakaian hitam dengan datar. Tang Wulin menjawab, Akademi mengirim kami ke sini untuk dinas militer kami, yang juga dianggap sebagai pelatihan militer kami. Penatua tiba-tiba tersenyum. Ketika dia tersenyum, kerutan di wajahnya tampak saling melipat. Itu pemandangan yang sangat aneh. Ya, ini adalah latihan militer. Syarat-syarat tinggalmu sederhana. Selama kamu tidak jatuh, kamu bisa tetap di sini paling lama 2 tahun. Selain itu, ketika kamu mengalami gangguan mental, kamu akan segera diberhentikan. Jadi, teman-teman muda saya, Anda sebaiknya menonton sendiri. Pertama, buat perkenalan Anda sendiri. Petik 2. Gangguan mental. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka bertujuh tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin mengalir di duri mereka. Aku kaptennya, Tang Wulin, seorang Raja Roh 5 Cincin, Master Armor Tempur 1 kata. Ye Xinglan, Raja Roh 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Yuanen Yehui, Raja Roh 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Xie Xie, Raja Roh 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Su Lixi, Raja Roh 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Bab 819. Semua orang memiliki peringkat yang sama, jadi mereka pada dasarnya hanya mengumumkan nama mereka. Setelah mendengar perkenalan mereka, wajah sesepuh berpakaian hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda kaget. Dia berkata dengan datar, namaku Nightmare. Saya percaya Anda akan mengingat nama saya untuk waktu yang lama. Ini adalah Pulau Setan. Di mana Anda berdiri sekarang adalah bagian tengah Pulau Setan, Lembah Setan, dan Iblis di sini. Anda juga bisa memanggil saya Old Demon Nightmare. Petik 2. Old Demon Nightmare. Dia jelas seorang pria. Kenapa dia menyebut dirinya setan? Tang Wulin merasa agak kaget, tapi dia tidak menanyai sesepuh lebih lanjut. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tang Wulin. Dia harus jelas tentang apa yang akan mereka tugaskan. Mimpi buruk terkekeh. Tidak perlu terburu-buru. Kamu akan punya banyak hal untuk dilakukan nanti. Ini akan menjadi tempat peristirahatanmu mulai sekarang. Ingat, jangan pernah membiarkan rasa penasaranmu membawamu ke cahaya yang merusak. Jika kamu ternoda oleh cahaya, tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda. Mengerti? Petik 2. Cahaya yang merusak. Tentu saja, Tang Wulin penasaran. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga bertanya-tanya seperti apa kolom cahaya itu. Mereka sudah ketakutan setengah hari hanya dengan melirik kolom ungu yang melesat ke langit. Masalahnya benar-benar mengerikan. Juga, mereka bisa merasakan bahwa alasan bagian luar Pulau Iblis ini dipenuhi dengan zona mati kemungkinan besar berhubungan langsung dengan cahaya destruktif ini. Kamu semua baru saja tiba hari ini. Pelatihan militermu akan dimulai besok. Kamu harus mencari makanan sendiri, karena ada banyak makanan di hutan. Baiklah, itu saja. Setelah dia selesai berbicara, Old Demon Nightmare berbalik dan pergi. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dia sepertinya bergerak cepat dan menghilang di depan mata semua orang. Old Demon Nightmare telah pergi. Tang Wulin berkata, semua orang, mari kita istirahat di sini dan memulihkan stamina dan kekuatan jiwa kita sebelum hal lainnya. Sumber kehidupan di sini sangat padat, jadi itu akan sangat membantu kita. Yang lain tidak sabar menunggu. Mereka datang dari suatu tempat di mana sama sekali tidak ada energi asal ke tempat di mana sumber kehidupan padat. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan setiap momen yang mereka miliki? Untuk seorang guru jiwa, apa yang bisa lebih penting daripada berada di kekuatan jiwa penuh?
Sementara teman-temannya beristirahat, Tang Wulin juga duduk bersila. Dia memfokuskan semangatnya dan bermeditasi. Kepadatan sumber kehidupan di sini jauh lebih tinggi daripada apa yang dia rasakan di tempat lain. Bahkan sumber kehidupan di Pulau Dewa Laut tidak setebal ini. Ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Jika dia membudidayakan Blue Silver Emperor di tempat di mana sumber kehidupannya padat, dia pasti bisa mencapai 2 kali hasil dengan setengah upaya. Tang Wulin baru saja akan memasuki kondisi meditasi ketika ia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia secara naluriah membuka matanya dan melihat sosok hitam membidikkan cambuk padanya. Tidak baik. Dia mengangkat tangannya secara naluriah dan mendorong keluar pada saat yang sama. Namun, sosok hitam itu datang terlalu cepat. Tang Wulin mendengus. Sebuah kekuatan besar mencapai tubuhnya dan dia dicambuk begitu keras sehingga dia terlempar ke belakang. Dia bukan satu-satunya. Anggota Shrek Seven Monsters lainnya menderita serangan yang sama. Terperangkap lengah, mereka bertujuh dicambuk sampai mereka berputar ke kiri dan ke kanan sebagai. Apa yang baru saja terjadi? Mereka dengan cepat melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama ketika mereka buru-buru berkumpul. Namun, mereka bisa merasakan kepedihan hebat yang menjalari tubuh mereka. Ketika mereka menundukkan kepala untuk melihat, mereka melihat bahwa perforasi kecil muncul di tubuh mereka di mana mereka telah dicambuk dan ada jejak darah samar mengalir keluar. Rasa sakit yang menusuk kemudian mulai terasa seperti terbakar panas. Xie adalah orang pertama yang meratap. Dia pindah untuk menutupi di mana dia ditusuk sekarang. Jangan bergerak. Tang Wulin meraih tangannya. Dia merasakan sakit menusuk yang sama kuatnya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa meskipun memiliki kekuatan garis keturunannya, dia tidak bisa mengurangi rasa sakit. Meracuni. Ye Xinglan sangat menahan rasa sakit, tapi ekspresinya berubah. Dengan tingkat kewaspadaanmu, bagaimana mungkin kamu menjadi Shrek Seven Monsters? Jangan bilang bahwa kamu pikir tempat ini aman. Suara Old Demon Nightmare datang dari sekitar mereka. Nikmati neurotoksin ini. Jangan repot-repot mencoba menyembuhkan diri sendiri atau melawan dengan kekuatan jiwamu. Tidak ada gunanya. Kamu akan sembuh secara alami setelah kesakitan selama 2 jam. Memem, cepat dan biarkan aku melihat ekspresi kesedihanmu. Sudah lama sejak saya merasakan sukacita yang begitu. Petik 2. Neurotoksin. Sementara Old Demon Nightmare berbicara, rasa sakit Tang Wulin dan yang lainnya merasa telah meningkat dengan cepat. Beberapa master sistem serangan jiwa sedikit lebih baik. Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lizi sudah pucat pasi. Mereka begitu kesakitan sehingga mereka gemetaran. Jika mereka tidak mengertakkan gigi untuk menahannya, mereka mungkin sudah menyerah pada rasa sakit jauh sebelum ini. Mereka akhirnya mengerti dari mana mimpi buruk dari Old Demon Nightmare berasal. Namun, mereka baru saja tiba. Juga, bukankah ini berlebihan jika dia hanya ingin meningkatkan kewaspadaan mereka? Kondisi Tang Wulin tidak begitu parah. Bukannya dia tidak merasakan sakit, tetapi daya tahannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah disiksa berkali-kali oleh garis keturunan Raja Naga Emas, ambang untuk rasa sakitnya sangat tinggi. Namun, dalam kondisi seperti itu, dahinya basah oleh keringat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ah! Xie akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak sekali lagi. Ketika dia berteriak, sepertinya dia memberi sinyal. Yang lain juga mengerang karena mereka tidak bisa menahan rasa sakit mereka. Kita harus menanggung rasa sakit ini selama 2 jam. Jantung Tang Wulin berkedut. Apakah ini gaya pelatihan juga? Hanya 10 menit telah berlalu. Selain Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui, 4 anggota lainnya sudah berguling-guling di tanah. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sedang duduk bersila di lantai. Tubuh mereka berkedut terus-menerus, dan mereka tidak jauh dari keruntuhan. Ketika mereka memikirkannya, seluruh perselingkuhan tampak sedikit aneh. Rasa sakit yang mereka rasakan ini terus meningkat. Tang Wulin masih bisa berdiri, tetapi tubuhnya mulai bergoyang juga. Pada saat itu, sensasi rasa sakit tiba-tiba melemah. Kemudian, mulai mereda. Potensi tubuh manusia tidak terbatas. Mereka masih kesakitan, tapi setidaknya mereka merasa jauh lebih baik ketika berkurang. Akhirnya, 10 menit berlalu. Ketika sensasi rasa sakit telah berkurang ke tingkat yang bisa mereka tahan, semua orang berhasil duduk. Itu kejam dari dia. Kami bahkan belum melakukan apa-apa.
Apakah dia mencoba menunjukkan kepada kita siapa bosnya? Xie mengeluh. Tang Wulin tersenyum kecut, kita yang terlalu ceroboh. Bahkan Penatuakai dan Grand Teacher takut dengan pelatihan militer di sini, jadi kita seharusnya lebih berhati-hati. Setelah ini, setiap kali kita istirahat, kita harus memiliki seseorang di tugas jaga. Untungnya, 2 jam rasa sakit yang dikatakan senior itu hanya bohong. Petik 2. Yuanen Yehui tiba-tiba berkata, mungkin tidak. Saya sudah belajar sedikit tentang neurotoksin. Hal-hal ini tidak hilang dengan mudah. Mungkin muncul secara bertahap. Dia baru saja selesai ketika rasa sakit itu muncul lagi secara tiba-tiba. Seperti yang diharapkan, itu tidak mudah dihilangkan dengan. Mereka kesakitan selama 10 menit, dan rasa sakit akan mereda selama 10 menit sebelum kembali lagi. Siksaan fisik yang diberikan proses ini kepada mereka adalah satu hal, tetapi siksaan yang dialami roh mereka sangat kuat. Seolah-olah Nightmare mengendalikan rasa sakit yang mereka rasakan sehingga tidak cukup untuk membuat mereka pingsan, tetapi masih memastikan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. 1 jam kemudian, semua orang bermandikan keringat dan hampir pingsan. Tang Wulin juga duduk. Ye Xinglan, Yuanen Yehui dan dia masih bisa mengatur untuk mendukung tubuh mereka saat mereka duduk. Sudah merupakan prestasi luar biasa bagi keempat orang lain untuk dapat mempertahankan kesadaran mereka. Ketika itu tidak terlalu menyakitkan, Sulizi membebaskan tangannya dan membuat recovery poke boons untuk semua orang untuk memastikan bahwa mereka memiliki stamina yang cukup. Xie memandang Tang Wulin. Kapten, bisakah kamu membuatku kedinginan? Aku tidak tahan lagi. Ini sangat menyiksa, bahkan mencapai tulangku. Kejang rasa sakit lebih dari yang bisa kutanggung. Yuanen Yehui melotot ke Xie, kamu tidak bisa pingsan. Jika kamu tidak sadar, maka neurotoksin mungkin membahayakan organ dalammu. Kamu hanya bisa memanfaatkan kekuatan jiwamu untuk melindungi dirimu saat kamu sadar. Kamu akan baik-baik saja setelah kamu tahan. Xie, bertahanlah di sana. Saat dia mengatakan ini, Yuanen Yehui mengulurkan tangannya ke Xie dan menariknya ke sisinya. Dengan Yuanen Yehui untuk bersandar, emosi Xie agak stabil. Pada saat ini, sebuah suara terdengar sebagai pujian, tidak buruk. 1 jam telah berlalu, dan Anda belum pingsan. Tingkat daya tahan Anda cukup hebat. Karena Anda telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, saya akan mengatakan bahwa Anda semua telah melewati persidangan pertama. Petik 2. Old Demon Nightmare muncul kembali di depan mata semua orang. Dia memegang toples kecil di tangannya. Dia berjalan ke Tang Wulin dan memberikan toples kepadanya. Jatuh ke dalam lubang, keuntungan untuk kecerdasanmu. Aku tidak harus memberitahumu apa yang harus dilakukan, kan? Ini penawarnya. Terapkan langsung ke luka-lukamu. Tang Wulin menerima toples dengan senyum pahit. Dia berkata dengan sedikit tidak berdaya, Elder Nightmare, Anda benar-benar telah menunjukkan kepada kami siapa bosnya sekarang. Old Demon Nightmare berkata dengan datar, karena Anda di sini, kami harus bertanggung jawab untuk Anda. Segala sesuatu yang Anda alami sekarang mungkin sangat baik apa yang akan Anda hadapi di masa depan. Tubuh manusia memiliki karakteristik penting, dan daya tahannya untuk pertemuan kedua akan berbeda seperti bumi dari langit dibandingkan dengan yang pertama kali. Ini terutama berlaku untuk ketahanan mental Anda. Baiklah, itu saja. Petik 2. Dengan itu, dia berdiri dan menghilang lagi. Bab 820. Kata-kata Old Demon Nightmare memberi Tang Wulin wawasan. Dia samar-samar memahami spesialisasi pelatihan militer ini, tetapi dia masih belum bisa mengatakannya dengan kata-kata. Tang Wulin memberikan botol itu kepada Ye Xinglan di sampingnya. Kalian bisa menerapkan ini terlebih dahulu, aku akan berjaga-jaga. Saat ini, rasa sakit yang dia rasakan sudah tidak kuat lagi. Tang Wulin menopang dirinya. Kali ini, dia tidak berani lengah. Dia mengeluarkan tombak naga emasnya dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Gua, Old Demon Nightmare terwujud dari bayang-bayang. Ada bola kristal besar dengan diameter 1 meter di dalam gua. Bayangan berkedip dan menari di dalamnya. Bukankah ini kondisi Tang Wulin dan teman-temannya saat ini? Old Demon Blade berdiri di depan bola kristal. Dia mendecakkan lidahnya. Kejam? Kamu benar-benar kejam. Bukankah kita sepakat untuk lebih lembut? Bagaimana kamu bisa begitu tanpa ampun di awal? Bagaimana jika mereka runtuh ketika mereka tidak bisa mengambilnya?
Kita tidak akan bersenang-senang kalau begitu. Old Demon Nightmare berkata dengan tajam, jangan beri aku sampah itu. Aku tahu betapa senangnya kamu. Apakah kamu pikir aku tidak mengenal kamu? Tentu saja, kita harus menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai dengan perbedaan. Karena orang-orang kecil ini dapat memasuki lembah dengan kekuatan mereka sendiri, daya tahan tubuh mereka pasti sangat baik. Jadi, mari kita terus menemukan batas-batas mereka secara perlahan. Mereka masih sangat naif sampai lucu. Mereka percaya apapun Anda memberi tahu mereka. Petik 2. Old Demon Blight mencibir. Ini hanya 1 jam, tetapi kamu harus memberi tahu mereka bahwa itu 2 jam. Salep apa yang baru saja kamu berikan kepada mereka? Old Demon Nightmare tersenyum juga, senyum menyeramkan. Kamu akan segera tahu. Tang Wulin adalah yang terakhir menerapkan salep pada lukanya. Setelah dia mengoleskan salep, luka-lukanya terasa dingin dan menyegarkan. Itu sangat menenangkan sehingga tak terlukiskan. Luka-lukanya membengkak karena rasa sakit. Namun, setelah dia mengoleskan salep, bengkaknya secara mengejutkan mereda dengan cepat. Efek pendinginan benar-benar membantu meringankan rasa sakit. Su Lizhi, Xie Xie, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu semua duduk. Ekspresi mereka sangat lega. Pada saat ini, Ye Xinglan yang adalah orang pertama yang menerapkan salep pada lukanya sedikit berkedut. Agak gatal. Mungkinkah lukanya sudah sembuh? Itu agak terlalu cepat. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika ekspresi Su Lizhi juga berubah aneh. Dia mengoleskan salep pada lukanya tepat setelahnya. Ya, itu benar-benar gatal. Dia menggaruk lukanya dengan lembut. Dia memastikan untuk tidak menyentuh lukanya, tetapi gatalnya memburuk. Tubuhnya mulai bergerak-gerak tak terkendali. Gatal sekali. Warna Tang Wulin terkuras. Mungkinkah ini karena salep? Beberapa menit kemudian, lukanya mulai terasa sangat gatal. Gatal itu sangat buruk sehingga membuatnya ingin mencabik-cabik dirinya sendiri. Su Lizhi tidak bisa menghentikan tangannya untuk menggaruk tubuhnya. Pakaian di tubuhnya robek dalam waktu singkat. Darah mulai mengalir dari tubuhnya dari semua goresan. Tang Wulin mengertakkan gigi. Dia melawan gatal dengan tekadnya yang tak tergoyahkan. Dia punya pemikiran dan anggur Blue Silver Emperor dilepaskan. Tanaman merambat dengan cepat melingkari lengan dan kaki kawan-kawan dan menarik anggota tubuh mereka terpisah untuk menghentikan mereka menggaruk diri mereka sendiri. Kapten, biarkan aku menggaruk diriku sendiri, biarkan aku menggaruk diriku sendiri. Ini terlalu gatal, aku tidak tahan lagi. Su Lizhi berteriak. Mereka mulai meratap. Ratapan itu berkali-kali lebih intens daripada saat mereka kesakitan sekarang. Rasa sakit lebih mudah untuk ditanggung. Sebaliknya, rasa gatal tidak. Rasa gatal yang intens membuat tubuh semua orang bergerak-gerak. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergetar ketika dia terus melepaskan lebih banyak anggur Blue Silver Emperor. Mereka tidak hanya membungkus diri dengan anggota tubuh rekan-rekannya tetapi juga menjejalkan mulut mereka untuk mencegah mereka menggigit lidah mereka dari rasa gatal yang tak tertahankan. Bagaimana pelatihan militer ini? Ini hanya penyiksaan yang tidak manusiawi. Tidak heran mereka disebut setan. Mereka telah menjadi iblis sejak awal. Penderitaan yang intens membuat semua orang kejang-kejang. Rasa gatal itu berlangsung selama 30 menit penuh. Ketika rasa gatal berangsur-angsur mereda, semua orang hampir terkesiap. Kondisi Su Lizhi dan Su Xiaoyan adalah yang terburuk. Su Lizhi bahkan memberi kesan bahwa dia agak langsing. Tang Wulin terengah-engah. Barulah saat itu dia perlahan-lahan membuka gulungan anggur Blue Silver Emperor-nya dan mengumpulkan semua orang di dekatnya. Su Lizhi dan Su Xiaoyan tampak sangat pucat saat mereka berada di ambang kesadaran. Kondisi Xie Xie sedikit lebih baik daripada mereka saat dia bersandar pada Yuanen Yehui. Yue Zhengyu pucat saat dia memeluk Su Xiaoyan. Kondisinya tidak akan seburuk ini jika dia tidak menghabiskan terlalu banyak nyawanya sebelumnya. Daya tahan tubuhnya juga melemah secara alami. Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui masih bisa mempertahankan kesadaran mereka. Namun, tubuh mereka masih sering bergerak-gerak dan sedikit gemetar. Tang Wulin memegang tombak naga emas di tangannya. Dia terus mengisi staminanya dengan menyerap sumber kehidupan di udara melalui napasnya yang dalam. Sebagai kapten, ia harus mengatasi semua rintangan apapun yang terjadi. Dia masih harus melindungi rekan-rekannya. Dia tidak bisa menyangkal bahwa tampilan kekuatan iblis mimpi buruk telah memberi mereka pelajaran yang dipelajari dengan baik,
dan itu adalah untuk tidak pernah sepenuhnya mempercayai seseorang, apapun yang terjadi. Mereka juga harus waspada setiap saat. Tidak buruk, kamu melakukan lebih baik dari yang aku bayangkan. Kamu pasti lapar, makanlah. Old Demon Nightmare muncul entah dari mana. Dia membawa wadah makanan besar di tangannya dan berjalan menghampiri mereka. Dia membuka wadah makanan yang memiliki 8 tingkat. Setiap level dipenuhi dengan berbagai makanan lesat. Bahkan ada buah. Old Demon Nightmare menempatkan makanan di depan mereka. Kemudian, dia tersenyum dan membuat gerakan mengundang. Dia berbalik dan menghilang. Ketika dia melihat makanan, hati Tang Wulin bergetar. Dia suka makan, dan dia baru saja menghabiskan banyak energi sekarang. Ketika dia dihadapkan dengan begitu banyak makanan lezat, dia memiliki keinginan kuat untuk menyerbu makanan. Namun, haruskah dia bertanggung jawab atas? Siapa yang tahu kalau makanan itu beracun? Mereka baru saja selamat dari cobaan yang hampir membuat mereka kehilangan nyawa. Jika itu terjadi lagi, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Dia tidak mau makan. Terlepas dari seberapa menarik atau indahnya makanan itu muncul, ia tidak akan menyentuhnya. Hati Tang Wulin terus memberitahunya bahwa kali ini tidak akan ada siksaan, bahwa makanan itu bisa dimakan. Namun, jika dia mempercayai Old Demon Nightmare kali ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang tahu apakah dia akan menguji mereka lagi? Petik 2. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang dan seterusnya, kita tidak akan menyentuh apapun yang dibawa oleh Old Demon Nightmare. Berjaga-jaga saat Anda memulihkan stamina Anda. Kalian bisa beristirahat, saya akan tetap menonton, jika Anda lapar, makanlah beberapa jatah ladang terlebih dahulu. Ketika Su Lizzie pulih, ia bisa membuat roti untuk semua orang. Ye Xinglan mengangguk. Cahaya bintang meledak dari tangannya. Bintik-bintik cahaya bintang jatuh dan memotong makanan menjadi berkeping-keping. Tang Wulin bertukar pandang dengannya. Dia mengerti bahwa ini adalah caranya memperkuat keyakinannya. Membuang-buang makanan adalah tindakan memalukan. Aku bisa bersumpah demi namaku sendiri bahwa tidak ada makanan yang kuberikan padamu. Daya tahan mentalmu sangat lemah, suara mencemooh Old Demon Nightmare terdengar. Tang Wulin tidak tergerak. Ketika Anda memberi kami penawarnya pada saat itu, nama baik Anda sudah ternoda. Mulai sekarang, kami tidak akan percaya pada satu kata pun yang Anda katakan. Karena pelatihan militer kami mengharuskan kami untuk bertahan di tempat ini selama 2 tahun, kami akan hanya harus melakukan yang terbaik. Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri atas kami. Petik 2. Gua, mereka sudah terbiasa begitu cepat. Dan mereka terlihat sangat bertekad. Kata Old Demon Blight dengan wajah penuh kejutan. Old Demon Nightmare mengangkat bahu. Jadi apa? Ini baru permulaan. Ini hanyalah hidangan pembuka. Ada banyak kursus utama yang menunggu mereka setelah ini. Di bawah pengawasan ketat Tang Wulin, stamina dan kekuatan jiwanya secara bertahap pulih. Old Demon Nightmare tidak membuat penampilan lain. Mereka bergiliran beristirahat. Dengan bantuan tambahan dari pemulihan Pok Bun Su Lizzie, semua orang berhasil mendapatkan kembali kondisi terbaik mereka. Ini adalah keistimewaan membawa alat jiwa tipe master makanan bersama. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan. Bab 821, Naer. Ye Xinglan menatap langit. Sudah seharian. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tang Wulin memikirkannya sebentar dan berkata, kami tidak akan melakukan apa-apa. Kami hanya akan tinggal di sini dan berkultivasi. Bagaimana dengan ini? Selain dari Su Lizzie, kami akan bekerja berpasangan untuk berjaga-jaga. Yang lain dapat bermeditasi dan berkultivasi. Anggap saja ini sebagai budidaya terpencil. Sumber kehidupan begitu padat di sini, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya kita. Petik 2. Yang lain mengangguk setuju. Mereka merasakannya juga. Meskipun mereka telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum ini, mereka bisa mendapatkan 2 kali hasil dengan setengah upaya ketika mereka berkultivasi di sini. Sumber kehidupan di udara adalah energi asal yang paling murni, dan itu melengkapi metode surga misterius yang memiliki atribut khusus kelimpahan. Hasil kultivasi mereka lebih baik daripada ketika mereka berkultivasi di akademi. Su Lizzie berbicara dengan ketakutan setelah acara, mimpi setan tua itu tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah, kan? Tang Wulin berkata dengan suara yang dalam, ketika tentara datang,
kita akan menggunakan jenderal untuk menahan mereka. Ketika air naik, kita akan menggunakan bumi untuk menahannya. Ingat, kita akan melakukan yang terbaik untuk tidak makan apa saja atau minum air dari sini. Kita akan jatah air minum yang kita bawa. Kita tunggu dan lihat saja. Aku yakin mereka akan segera bergerak. Jika kita melakukan langkah pertama, kita mungkin jatuh ke dalam salah satu perangkap mereka di tempat ini yang sama sekali tidak kita kenal. Itulah sebabnya kita harus menunggu mereka melakukan langkah pertama. Petik 2. Baik, yang lain menyuarakan persetujuan mereka dan memulai kultivasi pribadi mereka. Keyakinan Tangulin memberi semua orang dorongan besar dalam kepercayaan diri. Apa itu? Xie tiba-tiba menunjuk ke arah di depan mereka. Kabut kekuningan samar perlahan merambah mereka. Kabut kuning datang dari segala arah. Tangulin buru-buru berteriak, tahan nafasmu. Hati-hati, semuanya. Trik baru sedang digunakan. Saat dia berbicara, dia membuat gerakan ke arah Yuanen Yehui. Cincin jiwa Yuanen Yehui berkedip dan dia segera melepaskan jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya. Dia mengangkat tinjunya dan menembakkan meriam udara untuk membubarkan kabut kekuningan sebanyak mungkin. Namun, pada saat ini, kabut kekuningan muncul dari bawah kaki mereka. Itu benar-benar menyelimuti mereka bertujuh. Tepat sebelum ia kehilangan kesadaran, pikiran dalam benak Tangulin adalah bahwa mereka seharusnya tidak tinggal di sana karena mimpi buruk setan tua yang membawa mereka ke sana. Mereka bertujuh jatuh lemas ke tanah. Mereka sama sekali tidak sadar. Kabut kuning tersebar. Dua sosok menghampiri mereka. Old Demon Blade tersenyum, sedangkan Old Demon Nightmare memasang ekspresi jahat. Sekelompok anak-anak dan masih mereka mencoba untuk keluar skema kita. Hehehe, kami akan memiliki Anda tahu seberapa baik kita, kata Old Demon Nightmare dengan dingin. Old Demon Blade berkata, baiklah, baiklah. Cepatlah. Mari kita lihat apa yang dipikirkan orang-orang kecil ini. Ketika Tangulin datang dia memperhatikan bahwa dia masih di tempat dia sebelum dia pingsan. Namun, rekan-rekannya sudah pergi. Dia membalik dan melompat berdiri dengan kecepatan menyilaukan. Wajahnya tampak muram. Dia mulai curiga apakah ini benar-benar lokasi di mana akademi telah mengirim mereka untuk melakukan pelatihan militer mereka. Kenapa semuanya begitu aneh? Juga, metode Old Demon Nightmare yang digunakan untuk melawan mereka bukanlah teknik pelatihan sama sekali. Mereka tampak lebih seperti siksaan. Tempat apa itu Pulau Setan? Tangisan melengking membuat Tangulin menggigil. Teriakan itu terdengar sangat akrab. Itu pasti seseorang yang dia kenal, tapi orang ini bukan di antara 7 monster Shrek. Siapa itu? Tangulin dengan cepat melepaskan baju tempurnya dan tombak naga emas. Di tempat yang aneh ini, ia harus memakai 120% dari jiwanya. Dia perlu mencari sumber suara itu meskipun rekan-rekannya ada bersamanya saat ini. Selain itu, ini adalah tempat di mana Old Demon Nightmare membawa mereka. Mereka seharusnya tidak tinggal di tempat pertama. Setelah Tangulin bergumam pada dirinya sendiri, ia dengan cepat berlari ke arah dari mana suara itu berasal. Tangisan tajam lain datang yang mengungkapkan arah kepadanya. Tangulin terbang melalui hutan. Tiba-tiba, jauh sekali, sebuah danau muncul di hadapannya. Di samping danau, sosok yang adil berada di tanah dan perlahan mundur. Sosok itu memegang tombak panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Dia tidak punya pakaian, dan dia sepertinya mandi. Di depannya, seekor ular piton perlahan mendekatinya. Piton ini memiliki panjang lebih dari 100 meter dan setebal diameter tangki air. Kepalanya yang besar seukuran rumah kecil. Itu membuka mulutnya yang besar dan perlahan-lahan beringsut ke arah gadis muda itu. Tidak, Tangulin berteriak histeris. Kemudian, dia berlari tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan menyala, Golden Dragon Fleece. Tubuhnya bergerak cepat dan dia sepertinya telah melindungi Naer di belakangnya dalam sekejap. Justru Naer yang menggunakan tombak naga perak. Piton di depannya memancarkan cara yang sangat menakutkan dan mengesankan dengan tubuhnya. Tangulin melolong marah ke langit. Dia melepaskan tubuh naga emas dan deruman naga emas tanpa ragu-ragu. Ketika ditumbuk dengan Golden Dragon Roar, tubuh ular sanca mundur sejenak. Tak lama setelah itu, ia membuka mulutnya dan memamerkan taringnya ke arah Tangulin. Tangulin menyapu ke samping dengan tombak naga emas tanpa rasa takut. Dengan peningkatan tubuh naga emasnya,
dia meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat yang ekstrim. Ledakan. Di tengah suara keras, kepala ular sanca itu dipukul ke samping. Piton merasakan sakitnya. Sisik-sisiknya berdiri di atas tubuh Humongous-nya saat ia dengan cepat melicinkan jalan ke arahnya. Ekspresi Tang Wulin suram. Dia memanggil naga tuan. Sehari telah berlalu, dan dia bisa memanggil naga tuan besar lagi yang paling cocok untuk berurusan dengan ular raksasa ini. Ketika Overlord Dragon muncul, ia membuka mulut besarnya dan menggigit leher Piton. Piton berjuang mati-matian. Tubuh Humongous-nya mulai berputar-putar di sekitar tubuh Overlord Dragon. Karakter yang paling menakutkan dari naga tuan adalah kekuatan oklusal yang kuat. Hasilnya sudah diputuskan setelah Piton digigit oleh Overlord Dragon. Tang Wulin berbalik dan tertegun. Naer sudah menjadi wanita muda dan bukan gadis kecil seperti dulu. Tangannya hampir tidak bisa menutupi keindahan tubuhnya. Untuk sementara waktu, Tang Wulin hanya merasakan gelombang panas. Dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan berusaha keras untuk sadar. Kemudian, dia buru-buru melepas jaketnya dan melemparkannya ke Naer. Pakai ini, cepat. Naer menangkap jaketnya. Dia memandang Tang Wulin tetapi matanya yang indah terurai. Saudaraku, kamu sangat kejam. Mengapa kamu tidak menginginkanku? Bagian mana dari Naer yang tidak cukup baik? Kenapa kamu tidak menginginkanku? Dia tidak mengenakan jaket saat dia tiba-tiba menerkam Tang Wulin. Dia terus memeluknya dengan erat. Seluruh tubuh Tang Wulin menjadi kaku. Dia buru-buru berkata, Naer, lepaskan aku. Mari kita berurusan dengan Piton terlebih dahulu. Apakah kamu datang ke sini untuk pelatihan militer juga? Mengapa Master Pavilion mengatakan kamu hilang? Naer menangis pelan dan berkata, Guru tidak ingin aku bersamamu lagi. Dia marah. Itu sebabnya dia mengirimku ke sini. Tapi, aku sangat merindukanmu. Saudaraku, tidak bisakah kau meninggalkanku sendirian? Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Ketika dia mengatakan ini, dia memeluk Tang Wulin lebih erat. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia kehilangan kata-kata. Meskipun demikian, itu masih merupakan hal yang bahagia baginya untuk dapat menemukan adik perempuannya. Dia dengan lembut membelai rambut panjang Naer. Jangan seperti ini, Naer. Mari kita berurusan dengan Piton terlebih dahulu. Naer berkata, saudaraku, tetapi pertama-tama, beritahu aku. Apakah Anda memilih saya? Tang Wulin menunduk untuk melihat Naer. Yang dia lihat adalah sepasang mata yang keras kepala. Naer, aku sudah memberitahumu dengan jelas suatu hari. Aku, dia setengah kalimat ketika dia tiba-tiba melihat tatapan Naer menjadi dingin. Tak lama kemudian, dia merasakan sakit di dadanya. Sinar cahaya perak menembus tubuhnya. Tidak, kamu. Tang Wulin menatap kosong ke arah Naer. Tombak naga perak di tangan Naer telah menusuk dadanya. Wajah Naer ganas. Kenapa? Kenapa kamu tidak memilihku? Aku lebih baik daripada dia dalam banyak hal, tetapi kamu tidak akan memilihku. Jika kamu tidak memilihku, maka lebih baik jika kamu mati saja. Saat dia berbicara, dia memutar lens naga perak dengan genggamannya dengan kuat. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuh Tang Wulin berdenyut. Kekuatan hidupnya cepat habis. Tidak, tidak, kamu bukan Naer. Naer tidak akan pernah melakukan ini padaku. Tiba-tiba, mata Tang Wulin menyala ketika dia memandang Naer dengan tatapan tajam. Kamu bukan Naer. Tidak peduli apa, Naer tidak akan menyerangku. Mimpi buruk setan tua, kamu tidak lebih bodoh. Petik 2. Tang Wulin meraung marah. Dia mengecam dengan cakar naga emas tangan kanannya, Golden Dragon Nirvana. Oh! Naer sebelum dia langsung bubar, begitu pula Piton. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbelit-belit. Kehendak spiritual yang kuat, benar-benar tidak mudah membuatmu pingsan. Baiklah kalau begitu, aku akan lebih ekstrim. Segala sesuatu di depan matanya menjadi ilusi. Visi Tang Wulin menjadi gelap saat ia jatuh pingsan lagi. Ketika dia datang ke waktu ini, dia memperhatikan bahwa dia telah kembali ke tempat awalnya. Dia membalik dan duduk. Tang Wulin secara insting memeriksa dadanya. Tidak ada luka. Tentu, tidak ada lens naga perak juga. Naer hanyalah ilusi. Bahkan, itu adalah nightmare. Babak 822, Kawin. Tang Wulin terengah-engah. Dia entah bagaimana berhasil menahannya. Namun, ketika Naer menusukkan tombak naga perak ke dadanya,
guncangan dan rasa sakit yang dia rasakan pada saat itu tak terlukiskan. Untungnya, keyakinannya yang kuat dan kepercayaannya pada Nair membantunya menang atas Nightmare. Dia berhasil menahannya entah bagaimana. Meski begitu, suara Nair menangis dan meratap masih bergema di dalam benaknya. Itu membuat jantungnya berdenyut kesakitan. Di akhir semua itu, dia mengecewakan Nair. Apakah dia dalam mimpi saat itu atau dia sudah bangun? Tang Wulin tidak jelas tentang ini. Mimpi buruk tadi benar-benar terasa nyata. Rasa sakit yang dia rasakan juga nyata. Pada saat ini, Old Demon Nightmare perlahan muncul di depannya. Apakah kamu terkejut? Old Demon Nightmare memandang Tang Wulin seolah-olah dia ingin membuat lelucon. Ekspresi Tang Wulin suram. Dia merasa sulit untuk menghormati pria tua ini di depannya. Di mana kawan-kawan saya? Di mana mereka? Jika semua orang berkumpul bersama, dia pikir segalanya akan lebih baik. Old Demon Nightmare berkata, jangan terburu-buru, Anda akan bertemu mereka segera. Tapi, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, konsekuensinya akan mengerikan. Tang Wulin mengangkat alisnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Old Demon Nightmare berkata, tentu saja, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Begini saja, saya akan tunjukkan konsekuensinya dulu. Saat dia mengatakan ini, dia menjentikkan tangan kanannya. Bingkai ilusi perlahan mulai terbentuk. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan spiritual Anda luar biasa, dan tekad Anda kuat. Anda adalah orang pertama yang membebaskan mimpi buruk saya dalam 200 tahun. Ini sangat bagus, tetapi saya tidak puas. Karena mimpi itu dapat membuatmu mengalami rasa sakit yang sesungguhnya, itu tidak bisa membuatmu jatuh secara mental. Kita harus beralih ke permainan nyata. Aku akan menyebutnya ujian hati. Bingkai itu dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian menunjukkan gua. Ada 2 orang di setiap gua. Di dalam gua pertama, sangat mengejutkan Su Lizhi dan Su Xiaoyan. Ye Xinglan dan Xie Xie ada di dalam gua kedua. Yang ketiga adalah Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. Gua-gua itu tidak besar. Mereka tampak sekitar 10 meter persegi. Bola merah muda tergantung di langit-langit gua. Kabut bisa samar-samar terlihat di dalam bola cahaya. Lihat itu. Mereka berhubungan baik sekarang. Tentu saja, itu skenario mereka saat ini. Senyum di Old Demon Nightmare sangat aneh, sangat aneh. Tang Wulin menatapnya dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Old Demon Nightmare berkata, Anda telah melihat kabut merah muda di dalam kamar mereka, kan? Dari pemahaman saya tentang impian mereka, mereka harus 3 pasangan. Jadi, saya telah memisahkan mereka dan menempatkan pasangan di setiap kamar. Adapun itu kabut merah muda, itu adalah obat terkuat yang bisa kutemukan. Jenis yang bekerja pada pria dan wanita, bahkan pada hewan. Begitu mereka menghirup kabut, mereka hanya bisa melakukan satu hal. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dengan keras. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, "Mate." Mata Tang Wulin melotot, gelombang darah panas langsung memenuhi kepalanya. Aku akan bertarung sampai mati. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengarahkan pukulan ke kepala iblis mimpi buruk tua. Tubuh Old Demon Nightmare adalah ilusi, jadi tinju Tang Wulin menembusnya. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul di sisi lain Tang Wulin. Anak kecil, jangan bertindak gegabah atas dorongan hati. Apakah kamu ingin aku membuka 3 bola lampu yang dipenuhi kabut? Old Demon Nightmare mengayunkan lengannya dan 3 bola kabut merah muda mulai bergoyang. Tidak, tangan Tang Wulin mengepal erat. Karena amarahnya, kukunya menggali telapak tangannya. Itu benar-benar mengerikan. Ketakutan yang intens muncul di dalam dirinya. Tentu saja, dia tahu apa yang akan terjadi jika kabut dilepaskan. Itu akan menjadi bencana mutlak. 3 pasangan ditukar. Jika mereka bertindak di bawah pengaruh kabut keji itu akan lebih kejam daripada membunuh mereka. Kamu pasti sangat ingin mengatakan bahwa ini bukan pelatihan militer, atau tanyakan padaku mengapa aku melakukan ini, apakah aku benar? Old Demon Nightmare mengangkat bahu mengejek Tang Wulin. Napas Tang Wulin tergesa-gesa, matanya memerah. Dia memelototinya dengan marah. Dia menyadari bahwa Pulau Setan tidak sesederhana kelihatannya. Old Demon Nightmare menghela napas dan berkata, sebenarnya, semuanya jauh lebih rumit daripada yang Anda pikirkan.
Hal pertama yang akan saya katakan adalah bahwa saya sudah berusia 1764 tahun. Tang Wulin tertegun. Berusia 1700 tahun. Bagaimana ini mungkin? Bahkan judul Douluo atau batas Douluo yang paling kuat akan sulit ditekan untuk hidup 300 tahun terakhir. Old Demon Nightmare berkata, apakah Anda pikir saya ingin menjadi setua ini? Saya juga tidak mau, tetapi saya tidak bisa menahannya. Tidak mudah bagi saya untuk mati, bahkan jika saya mau, lebih tepatnya, aku bukan manusia. Aku hantu yang bersalah di Pulau Iblis. Kepulauan ini tidak ada. Itu muncul karena kedatangan iblis. Selama waktu itu, tidak ada banyak binatang jiwa samudera di perairan ini. Petik 2. Setan itu adalah cahaya hitam keunguan yang kamu lihat. Potongan di Pulau Iblis adalah fragmen terbesar. Kami menyebutnya fragmen iblis atau fragmen penghancuran. Ada sebuah fragmen di setiap pulau di Kepulauan Iblis ini. Dulu, ketika fragmen-fragmen ini tenggelam ke dasar lautan, saya kebetulan sedang memancing di perairan ini dengan beberapa teman saya. Kami adalah orang-orang biasa yang mencoba memberi makan keluarga kami. Petik 2. Energi mengerikan itu merobek-robek perahu nelayan kami menjadi berkeping-keping dan melenyapkan tubuh kami juga. Saya merasa seolah-olah berada dalam keadaan trance untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya menyadari bahwa saya masih hidup. Dari itu saat itu, aku menjadi Nightmare. Aku berubah menjadi entitas yang bukan manusia atau hantu. Kita adalah bagian dari tempat ini dan kita tidak bisa meninggalkannya. Maka, mulailah keberadaan terisolasi kita di pulau terpencil ini. Petik 2. Jika ada orang dari luar datang ke sini, tidak mungkin mereka bisa selamat kecuali mereka berada di lembah yang ada di depan Anda sekarang. Ini adalah wilayah kami. Tidak mungkin orang luar bisa masuk ke sini. Sampai suatu hari, seorang senior dari Anda Akademi Shrek datang ke sini. Dia kuat, begitu kuat sehingga kita tidak bisa melawannya dengan kekuatan kita saat itu. Dia bertarung dengan kami dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, dia sangat terluka oleh energi Destruction Fragment. Sebelum dia pergi, dia memberitahu kami bahwa pertarungannya dengan kami telah menguntungkannya. Dia berharap juniornya bisa berlatih di sini di masa depan. Karena kita tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, kita menyetujui usulannya. Alasan kalian datang ke sini adalah untuk menjalani pelatihan khusus. Itu tidak terjadi dengan kami. Kalian hanya mainan kami. Belum lama ini, kami akhirnya bisa mengendalikan sumber energi dari Destruction Fragment. Kami tidak memiliki untuk takut pada Akademi Shrekmu lagi. Itu sebabnya iblis tua seperti kita dapat melepaskan dan melakukan apapun yang kita suka. Meskipun kita tidak bisa meninggalkan tempat ini, bagian dari tanah ini masih di bawah kendali kita. Old Demon Nightmare berkicau untuk lama, bocah kecil, mengapa kamu tidak menyerah pada nasibmu? Kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Saat ia mendengarkan Old Demon Nightmare, hati Tang Wulin berangsur-angsur tenggelam ke kedalaman lembah. Segalanya jauh lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap situasi yang dihadapi. Old Demon Nightmare, apa yang akan kamu lakukan untuk membebaskan teman-temanku? Old Demon Nightmare mencibir, karena ini adalah pelatihan militer, Anda hanya perlu mendengarkan perintah dan arahan saya. Saya telah melemparkan kutukan mimpi buruk pada Anda, jadi bahkan tidak berpikir untuk membebaskan kendali saya. Saya bisa membunuhmu kapan saja aku suka. Aku tahu kamu tidak takut mati, tetapi tidakkah kamu takut dengan apa yang bisa kulakukan pada rekanmu? Setelah aku membuat mereka tidur satu sama lain, aku pasti tidak akan membunuh mereka. Aku akan mengirim bukti kegiatan mereka bersama dengan mereka ke Akademi Shrek. Ya ampun, aku jadi bersemangat hanya memikirkannya. Bagaimana menurutmu Akademi Shrek akan merasakannya saat itu? Bukankah itu menarik? Petik 2. Hati Tang Wulin sudah bergetar. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Jangan melepaskan kabut, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan setelah aku berubah menjadi hantu. Bab 823, Aku akan mengajarimu. Old Demon Nightmare berbicara dengan jijik, kita semua hantu. Apakah hantu takut hantu? Ancaman tidak berguna bagi saya sehingga Anda lebih baik melakukan sesuatu yang berarti. Apa yang harus saya tetapkan untuk Anda lakukan? Pergi ke North Sea Pangkalan Korps Angkatan Darat dan mencuri pesawat terbang.
Petik 2. Mencuri pesawat terbang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasa sedikit lega setelah menerima pesanan karena situasinya masih jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Setidaknya itu adalah tugas yang tidak akan menyebabkan dia menderita gangguan mental. Tentu. Tapi, saya tidak tahu bagaimana menerbangkan pesawat, Tang Wulin berbicara dengan muram. Old Demon Nightmare berbicara, itu mudah. Aku akan mengajarimu. Kamu akan mengajariku. Tang Wulin terpana bahwa iblis tua yang telah berada di sebuah pulau selama ribuan tahun tahu bagaimana menerbangkan pesawat. Old Demon Nightmare berbicara, kamu seharusnya tidak meragukan kemampuan saya, apalagi kecerdasan saya. Oh, ada beberapa hal yang menggairahkan kami. Ayo, saya akan mengajari Anda cara menerbangkan pesawat terbang. Anda kemudian dapat mencuri saya sebuah pesawat terbang. Petik 2. Tang Wulin tidak punya pilihan. 20 menit kemudian, dia melihat Skywing F-17. Pesawat yang tajuknya dilepas terbang oleh mereka. Tang Wulin tiba-tiba menyadari masalah saat dia melihat pesawat jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mimpi setan tua, bahkan jika saya harus belajar cara menerbangkan pesawat ke pulau, tidak mungkin saya bisa menerbangkan dua pesawat di sini. Old Demon Nightmare menjawab dengan cara yang logis, siapa bilang Anda akan menerbangkan dua pesawat? Saya akan mengirim Anda ke sana, kemudian Anda menerbangkan pesawat ke sini sendiri. Apapun cara Anda datang ke Pulau Iblis akan menjadi cara Anda pergi ke pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Petik 2. Hah. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bagaimana dia datang ke Pulau Setan? Dia melakukan pendaratan di udara. Apakah dia akan melakukan pendaratan di udara di pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea? Apakah Korps Angkatan Laut Nordsea tidak memiliki semua jenis peralatan radar? Dia akan segera ditemukan jika dia kembali sekarang. Bagaimana itu baik untuknya? Jangan kaget. Cari jalan sendiri. Kamu mampu mencuri pesawat dan melarikan diri dari pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Jangan bilang kamu tidak bisa menemukan cara untuk yang kedua kalinya. Baiklah, naiklah ke pesawat terbang. Petik 2. Old Demon Nightmare sudah memimpin untuk berjalan ke depan pesawat saat dia mengatakan itu. Dia melambaikan tangannya sekali dan menyihir tangga udara hitam yang terhubung ke kokpit. Tang Wulin tidak merasakan fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuh Nightmare, namun tampaknya semuanya diciptakan secara alami. Old Demon Nightmare memimpin untuk berjalan menaiki tangga sementara Tang Wulin mengambil tempat duduk kopilot. Pertama-tama aku akan menjelaskan secara singkat, maka aku akan membimbingmu untuk menerbangkan pesawat terbang. Perasaan jahat terlintas di benak Old Demon Nightmare saat dia melontarkan senyum jahat. Dia menjelaskan secara singkat prinsip penerbangan dan juga fungsi dasar dari semua tombol di kokpit. Tang Wulin terampil mengoperasikan Mesha. Mengoperasikan Mesha sebenarnya lebih rumit daripada menerbangkan pesawat jiwa. Yang dibutuhkan tidak hanya mengendalikan semua jenis tombol tetapi juga memobilisasi Mesha melalui gerakan fisik yang berbeda secara bersamaan. Tampak jelas bahwa menerbangkan pesawat tidak sesulit orang hanya perlu mengoperasikan tombol dan mengendalikan kendali. Tang Wulin belajar dengan rajin, dan dia segera bisa menguasainya. Dapatkah kau ingat? Setan tua bertanya. Tang Wulin mengangguk. Aku bisa mengingat dasar-dasarnya sekarang. Baiklah kalau begitu. Aku akan membiarkanmu mengalaminya sekarang. Old Demon Nightmare melambaikan tangannya satu kali ketika dia berbicara. Tumpukan batu yang berantakan yang awalnya di depan pesawat tiba-tiba berubah menjadi pita cahaya gelap seperti tinta yang memanjang keluar menjadi jarak yang berubah menjadi landasan pacu. Old Demon Nightmare memberi semangat anak muda saat dia dengan cepat menyalakan Skywing F-17. Dia mengoperasikan tombol kontrol di pesawat dengan presisi. Dia menarik kontrol siklik ketika Skywing perlahan melaju ke depan dan mulai menambah kecepatan secara bertahap. Tang Wulin segera menekuk sabuk pengamannya saat perasaan tak menyenangkan muncul di saat berikutnya. Ejektor turbin di bagian belakang Skywing meledak dengan api berwarna oranye merah saat mendorong pesawat tiba-tiba di landasan. Momentum luar biasa ini menjepit Tang Wulin dengan kuat di kursi. Pada saat berikutnya, Skywing telah terbang ke langit. Lepas landas jauh lebih cepat daripada yang dilakukan oleh Xie. Sepertinya itu bahkan tidak setengah jalan saat lepas landas. Old Demon Nightmare memberikan tawa yang aneh. Dia menarik kontrol siklik sepanjang jalan saat Skywing melesat ke langit. Itu kemudian menyimpang dari kursus awal dan dieksekusi manuver Roll of the Top.
Tang Wulin merasa diliputi oleh pusing dan kebingungan. Dia tidak tahu jalan mana yang naik dan mana yang turun saat ini. Segera setelah itu, dia melihat tangan Old Demon Nightmare bergerak berirama pada panel kontrol dengan cara yang hampir tidak nyata. Kemudian, Skywing segera berguling ke samping setelah berputar di langit. Itu berguling terus-menerus seolah-olah berusaha untuk membuang organ-organ internal Tang Wulin dengan cambukan dan membuatnya pusing secara bersamaan. Pesawat itu melakukan aerobatik di langit. Kamu melihat itu, kan? Itu konsekuensi dari tidak mengikuti instruksi. Kamu bisa membayangkan hasilnya ketika kabut dilepaskan. Xie menatap Old Demon Nightmare dengan bingung. Dia berharap bisa merobek-robek orang ini menjadi berkeping-keping, terutama ketika dia menyaksikan pemandangan di mana Tang Wulin berbaring di sebelah Yuanen Yehui dalam keadaan tidak sadar mereka. Ketakutan ekstrim membuatnya menggigil tak terkendali. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku untuk. Ekspresi jahat terungkap di wajah Old Demon Nightmare. Sangat sederhana, mencuri pesawat untukku. Bagaimana menerbangkan pesawat? Aku akan mengajarimu. Aku melihat wajahmu yang tidak berguna ketika kamu ditangkap oleh 6 pesawat di udara ketika kamu datang. Kamu hanyalah terburuk dari semuanya. Petik 2. Kamu. Star God Sword berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan di tangan Ye Xinglan. Itu bukan pertama kalinya dia diperlihatkan adegan oleh Old Demon Nightmare. Ketika dia menyaksikan pemandangan itu dengan tak berdaya, pipinya memerah sementara tubuhnya menggigil tanpa sadar. Ini hanya ilusi yang kamu buat. Aku tidak percaya itu. Lagi pula, kamu menempatkan Wulin dan Lizzie bersama-sama. Lagi pula, apa yang akan terjadi di antara mereka? Bahkan jika kamu menggunakan obat pada mereka, mereka masih tidak akan. Old Demon Nightmare terkikik dan berbicara, benarkah? Apakah kamu tidak tahu bahwa antara seorang pria dan pria lain, mereka sebenarnya bisa berhenti bicara? Aku setuju untuk, Tang Wulin berlutut dan muntah lebih dari 10 menit. Kepalanya masih berputar terlepas dari situasinya saat ini, sementara perutnya bolak-balik seperti sungai yang bergejolak. Dia belum pernah merasakan sakit ini sebelumnya, bahkan ketika dia berhasil menembus segel Raja Naga Emas. Old Demon Nightmare telah membawanya dalam perjalanan selama 1 jam penuh. Selama waktu itu, ia ditunjukkan semua operasi dan fungsi Skywing. Tang Wulin telah mengalami semua yang dapat dilakukan oleh pesawat terbang. Meskipun memiliki kekuatan fisik yang melebihi orang-orang biasa, dia masih tidak bisa menahan cambukan kecepatan tinggi dan putaran manuver pesawat. Old Demon Nightmare berdiri tidak jauh darinya. Tidak ada gunanya. Lihatlah dirimu yang tidak berguna. Aku masih baik-baik saja meskipun sudah tua. Lihat dirimu sekarang. Berdiri cepat. Ayo pergi lagi. Kamu sudah beristirahat terlalu lama. Aku akan pergi untuk melepaskan beberapa kabut racun untuk rekanmu jika kau tidak berdiri sekarang. Petik 2. Kamu. Ini terjadi 3 kali lagi. Kekuatan tampaknya telah terkuras dari Tang Wulin. Dia merasa kacau dan seluruh tubuhnya tampak berantakan. Tubuhnya terasa lemas dan lemas sehingga dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Wajahnya pucat seperti hantu. Dia tidak merasa ingin muntah karena tidak ada yang ada di perutnya untuk muntah lagi. Old Demon Nightmare mengangkatnya dari pesawat dan melemparkannya ke tanah. Dia meregangkan tubuhnya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, sudah begitu lama sejak aku mengalami perasaan bejat. Mengapa aku merasa begitu bahagia melihatmu kesakitan? Apakah Anda pikir saya memiliki masalah mental? Petik 2. Bab 824, Rage. Tang Wulin bisa mendengar kata-katanya dengan jelas, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan. Lagi pula dia hanya bisa memikirkan sedikit untuk diucapkan. Dia hanya ingin menyemburkan semua kutukan terburuk di dunia pada pria ini. Pada saat berikutnya, dia merosot ke tanah dan jatuh tertidur lelap. Sebuah bayangan melintas dan Old Demon Blight muncul di sebelah sisi Old Demon Nightmare. Tidak buruk. Dia bisa menahan siksaan jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan. Sisanya gagal setelah 2 upaya. Tang Wulin berhasil menahan 3 dan masih bisa mengutukmu di hatinya beberapa saat yang lalu. Benar-benar mengesankan. Dia bibit yang bagus. Bagus bibit harus disiksa dengan baik. Bawa badai yang bahkan lebih intens. Petik 2. Tang Wulin jatuh dalam penderitaan yang mengerikan selama beberapa hari berikutnya. Setiap kali dia bangun,
Old Demon Nightmare membawanya ke pesawat untuk penerbangan lain yang menyedihkan. Dia mengalami aerobatik yang sangat rumit di ketinggian tinggi berulang kali. Setelah kedua kalinya, dia berhenti muntah, tetapi dia merasa sangat mual dan pusing. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa gangguan mental terjadi di sini karena dia merasa sudah dekat dengan titik itu sendiri. Jika senior sebelumnya datang ke sini dan melakukan pertemuan seperti itu, akan terlalu mudah bagi mereka untuk menderita secara mental. Tang Wulin tidak tahu sudah berapa lama ketika pusing mulai menjadi kurang menyakitkan. Dia juga menemukan bahwa pikirannya jernih dan dia bisa fokus sekali lagi. Dia heran menemukan bahwa dia sudah mulai beradaptasi dengan proses. Ya, pusing tidak lagi datang, tidak peduli seberapa keras pesawat berputar di udara, seberapa cepat akselerasi dan perlambatan darurat, atau seberapa mengerikan manuver vertikal dan mundur. Dia sudah terbiasa dengan itu dari waktu ke waktu. Selain itu, ia mulai memiliki indera pengarahan di ketinggian. Dia bisa melihat laut dan awan di sekitarnya dengan jelas. Bahkan ketika Old Demon Nightmare menerbangkan pesawat sesuai dengan keinginannya sendiri, mual masih memudar. Setiap pendakian tidak begitu mengganggu dari pengalaman sebelumnya. Akhirnya, ia mulai merasakan sukacita terbang bebas di langit. Ayo, terus, mimpi setan tua. Mungkinkah kamu tidak bisa terbang lagi? Kurasa kamu terlalu tua untuk itu, kan? Tang Wulin berbicara dengan galak. Old Demon Nightmare memegang pinggulnya. Dia memandang Tang Wulin dengan alis terangkat. Berat, kamu pikir orang tua itu tidak punya metode lagi untuk menyiksamu. Baiklah, karena mualmu sudah hilang, sekarang giliranmu untuk menerbangkan pesawat. Giliran saya. Tang Wulin tertegun sejenak. Perasaan menjadi pilot benar-benar berbeda dengan menjadi penumpang. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin tidak merasakan ketidakpastian atau ketakutan ketika dia melihat banyak tombol dan panel kontrol di depannya. Sebaliknya, semuanya terasa sangat akrab baginya. Iya nih, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan karena dia menghabiskan setiap hari menonton Old Demon Nightmare menekan tombol-tombol ini untuk menyiksanya. Mereka sudah membakar pikirannya. Dia bisa mengingat dengan jelas seperti apa bentuk penderitaan dari setiap tombol. Dia bahkan lebih akrab dengan ekspresi yang muncul di wajah Old Demon Nightmare ketika dia akan melakukan sesuatu. Dia menekan tombol-tombol dengan kaku sebagai persiapan untuk take off. Rasa keakraban menjadi semakin jelas. Dia menarik kontrol siklik saat Skywing F-17 secara bertahap dipercepat sebelum naik ke udara. Tang Wulin merasa seolah-olah dia melayang menembus awan dalam sepersekian detik ketika pesawat turun dari tanah. Tidak hanya rasa keakrabannya semakin kuat, tetapi ia juga merasa benar-benar bebas, seperti seekor ikan yang memasuki laut untuk pertama kalinya. Pada saat itu, rasa sakit yang dia rasakan berubah menjadi sukacita. Dia memutar beberapa sakelar secara tidak sadar dan menarik kendali siklik ke posisi akhirnya. Dia menuntun pesawat untuk membuat belokan ke belakang di udara. Pesawat sedikit bergetar selama proses pembalikan. Itu sedikit tidak stabil, jadi Tang Wulin berpegang erat pada kontrol siklik dengan harapan menyelesaikan aksi dengan kekuatan. Itu dipercepat dan terus melambung lebih tinggi. Skywing F-17 mulai terbang di langit di bawah kendali Tang Wulin. Dia sebelumnya telah belajar mengoperasikan mesia. Selain itu, ia sudah tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan tumbukan dan pusing yang disebabkan oleh pesawat. Ketika dia terbang di langit, dia merasa seperti dia bisa memerintahkan Skywing F-17 dengan mudah sebagai bagian dari tubuhnya sendiri. Hanya terasa nyaman. Tang Wulin masih sedikit kaku ketika mengoperasikan pesawat di awal, tetapi secara bertahap, gerakannya menjadi mahir. Kemampuan fisiknya memungkinkan dia untuk mengoperasikan pesawat. Tangannya gesit, dan daya tahan tubuhnya terhadap kekuatan benturan memungkinkannya membuat Skywing F-17 melakukan serangkaian manuver aerobatik yang ekstrim. Pesawat terbang tinggi dan rendah, naik dan turun, berputar, dan dengan cepat menyelam. Itu lincah seperti burung di langit. Tang Wulin menikmati perasaan percepatan darurat setelah dia menyelesaikan rollover yang paling. Rasanya seperti dia membebaskan dirinya dari setiap perawatan di dunia. Aliran bayang-bayang melintas melewati tubuhnya. Tepat ketika dia dengan enggan mendaratkan pesawat di tanah, dia menemukan bahwa suara Old Demon Nightmare hilang. Ketika dia berbalik untuk melihatnya, dia terkejut melihat bahwa Old Demon Nightmare sudah menghilang. Di dalam gua, muntah. Old Demon Nightmare membungkuk seolah-olah dia akan muntah.
Tubuhnya bahkan berkedip antara kenyataan dan ilusi. Apa ini? Sungguh tidak nyaman duduk di kursi kopilot. Mengapa jiwaku menderita dampak kekerasan seperti itu? Bagaimana si Booger belajar mengoperasikan pesawat begitu cepat? Ini tidak logis. Old Demon Blade memandang Old Demon Nightmare dengan linglung. Tubuhmu. Old Demon Nightmare melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku baik-baik saja. Tubuhku belum beradaptasi dengan ini. Lagi pula, kita sudah di sini selama bertahun-tahun. Mungkinkah kamu masih tidak mau berpisah denganku jika terjadi sesuatu? Old Demon Blade mencibir. Oke, situasi kita masih lebih baik daripada yang lain. Omong-omong, saya pikir mereka akan segera bangun. Aku akan berdiri dalam penghormatan diam untuk orang-orang kecil itu. Tang Wulin terus mendaratkan pesawat. Dia melihat Old Demon Nightmare berdiri di sana setelah dia melompat dari pesawat. Siapa yang memberimu izin untuk mendarat? Terus terbang. Kamu hanya diizinkan turun ketika aku berkata bahwa kamu bisa berhenti berlatih ke pesawat. Apapun masalahnya, Tang Wulin sudah terbiasa terbang sehingga ia terus mengemudikan pesawat secara teratur. Akhirnya, Tang Wulin merasa dia pasti berlatih terbang selama total 1 bulan. Dia sudah berhasil menjadi satu dengan Skywing F-17. Baiklah, sebut saja sehari. Hari ini adalah hari kamu bisa pergi dan mencuri pesawat terbang. Mimpi buruk setan tua mengizinkan Tang Wulin meninggalkan pesawat. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala Tang Wulin. Tang Wulin pingsan. Tang Wulin menemukan dengan terkejut bahwa dia segar dan bersemangat ketika dia bangun sekali lagi. Kondisinya telah pulih kembali ke puncaknya. Dia masih berdiri di samping pesawat dengan Old Demon Nightmare. Old Demon Nightmare duduk di kursi pilot sementara Tang Wulin secara alami duduk di kursi pilot. Old Demon Nightmare berbicara dengan datar, lakukan pendaratan di udara. Tidak perlu sabuk pengaman. Aku akan membuangmu nanti. Andalkan dirimu untuk yang lainnya. Aku akan melepaskan kabut racun jika kau tidak kembali dengan sebuah pesawat dalam waktu 3 hari. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Ya, Tang Wulin menunduk dan menjawab. Dia tampaknya telah diganggu untuk tunduk. Kali ini, Old Demon Nightmare menerbangkan pesawat dengan cara yang sangat stabil. Segera, Skywing F-17 telah mencapai kecepatan maksimum dan melonjak hingga ketinggian beberapa ribu meter. Tidak ada kanopi pesawat, sehingga angin yang menakutkan menyebabkan Skywing F-17 berguncang dengan keras. Suhu yang sangat rendah bahkan dengan cepat memakan kemampuan fisik Tang Wulin. Komunikator di dalam pesawat tiba-tiba berbunyi, ini Korps Angkatan Laut Nordsea yang memerintahkanmu untuk mengurangi ketinggianmu. Kalau tidak, kami akan menembakmu. Old Demon Nightmare mencibir. Tiba-tiba, ia melakukan side roll dengan Skywing F-17. Dia kemudian tiba-tiba terjun ke tanah. Tang Wulin belum menekuk sabuk pengaman, jadi perubahan tiba-tiba hampir membuatnya terguling. Dia buru-buru meraih pegangan untuk menstabilkan dirinya. Lepaskan. Aku akan memberimu tumpangan. Skywing F-17 bergetar di udara, lalu berbalik secara horizontal. Tang Wulin belum bereaksi terhadap situasi ketika kekuatan yang kuat menarik tangannya, dan dia merasa seperti dia diusir seperti sepotong sampah. Langit dan tanah berputar. Tang Wulin pertama kali merasakan bahwa tidak ada parasut atau semacamnya di tubuhnya, juga tidak ada bantuan dari teman-temannya yang mampu terbang. Jadi aku dibuang begitu saja. Tubuhnya jatuh dengan kecepatan tinggi, dengan gravitasi yang luar biasa dari tanah menariknya, dan dia jatuh seperti bom. Tang Wulin sudah beradaptasi dengan pusing di langit dari semua waktu terbang pesawat, jadi setidaknya dia mampu membedakan antara tanah dan langit. Dia menyesuaikan tubuhnya terlebih dahulu sejenak sebelum dia tenang. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver dengan cepat melepaskan tubuhnya dan melukai bagian atas kepalanya. Kaisar Blue Silver menjalin jaring besar sebelum perlahan-lahan mengencang dan berubah menjadi parasut.